Sini merapat. Mari kita saksikan. Cowok ini lari bawa kotak. Sambil panik, ingin cepat sampai. Kita berada di Tokyo, tepatnya di bar bernama Fun. Di salah satu ruangan belakang, ada yang sedang teriak marah. Tanya apa wanita itu tahu. Berapa banyak uang yang dia buang di sini. Pria gendut dengan dua wanita di lengannya ini menuntut sake kualitas tinggi. Dia bos perusahaan night bernama Togura Matsuro. Pegawai di depannya minta maaf dan bilang kalau sake pesanannya sudah habis. Jelas banget. Si Dagura ini otaknya agak gesrek. Urat amarahnya sudah mau pecah dari dahinya. Lalu dia langsung nyuruh wanita itu lepas semua bajunya dan berlutut minta ampun sekarang. Juga, cewek-cewek sewaannya malah tertawa jahat. Bilang dia harus patuh. Sementara, pegawai malang itu sudah benar-benar ketakutan. Dengan air mata yang menetes. Semua orang di ruangan itu teriak. Nyuruh dia lepas baju. Sampai tiba-tiba, seseorang masuk. Gila, itu protagonis. Kita bawa sebotol anggur Armando Gold. Minuman yang si gendut itu mau. Ruangan langsung hening sejenak. Dan Dagura mendecak kesal, seolah dia marah karena cowok ini berhasil membawanya tepat waktu. Saat cowok kita ini mulai mendekat, dia bilang, awas saja, kalau dia lari, dan mengocok botol itu di jalan. Cowok malang kita cuma menunduk. Bilang jangan khawatir, dan kalau ada permintaan lain, tinggal sebut saja. Tapi sebelum pergi, dia membuat satu permintaan. Dia bilang, sebaiknya Dagura berhenti melecehkan para wanita yang kerja di sana. Gila! Si bos langsung menyiram minuman ke kepalanya. Cowok itu diam saja tanpa membalas. Dan si Dagura itu malah nyuruh panggil seseorang bernama Gu buat masuk. Jadi cowok kita keluar sementara si Gu masuk sambil nyengir. Bilang kalau orang-orang ini tidak tahu cara kerja atau baca situasi. Sayaka memanggil Dai. Itu nama cowok kita. Dan dia membalas dengan ucapan terima kasih. Dai bilang tidak apa-apa. Dan dia tahu ini pasti jauh lebih berat buat Sayaka. Dia menjawab bisa bertahan. Karena Dai ada di sana. Si Dagura ini memimpin perusahaan asing yang membeli sebagian besar area Danau Tokyo. Kemanapun kamu lihat, pasti ada perusahaannya. Dan yang paling parah, kota ini mulai dikuasai banyak geng. Masalahnya, ini bukan anime preman sekolah biasa, bro. Geng di sini isinya yakuza, kapitalis, dan politisi kotor. Uang dan kekuasaan mengatur segalanya. Sementara cowok kita yang bernama Daichi Inomoto ini cuma anak SMA biasa yang menikmati hidup. Tepat setelah kelas selesai, dia bilang harus merangkum catatan ini sekarang juga. Tapi temannya, Kadu alias Gu, orang yang kerja bareng dia, bilang, lempar saja tugasnya ke obrolan pintar, ketik dikit, langsung beres man. Lihat nih, si paling melek teknologi, sampai ada kecerdasan buatan, masuk ke cerita ini. Habislah kita. Tiba-tiba teman lain bernama Sedomeo muncul. Dia bilang, mereka tidak boleh curang, atau bakal langsung ketahuan. Dia menggebrak meja, nyuruh mereka belajar yang benar, dan mereka pasrah. Bilang oke. Beberapa waktu kemudian, saat pulang, Gu bilang, mereka akan ketemu lagi. Malam ini, dia melambaikan tangan ke Meo, lalu pergi. Cowok kita jadi salah tingkah di sebelah Sedo, dan bilang, sudah waktunya mereka pulang. Kalian sadar nggak sih? Ini kerasa banget, kayak klise, cerita Jepang dengan latar sekolah. Man, entah kenapa, pembuat manga suka banget sama tema begini. Ya kan? Agak bahaya sih. Soalnya, nanti digerebek aparat. Tapi, tepat saat protagonis kita dan Sedo hampir pegangan tangan. Siapa yang kasih tatapan tajam? Sudah kelihatan, cowok itu punya niat buruk. Mereka berdua jalan dengan manis di kota. Dia nanya, apakah ini bisa dibilang kencan? Sedo agak bingung. Lalu nanya, kenapa dia bersikap aneh begitu? Dai bilang, dia tahu. Sedo belum pernah menginap di rumah siapapun. Dan dia orangnya tertutup. Sepertinya mereka punya rencana rahasia tingkat lanjut nih man. Yang aneh adalah, ada bekas tindikan di belakang telinga Dai. Sedo nyuruh dia berhenti, menggaruk telinga kecilnya itu.
Tiba-tiba Sedo menariknya, mendekat dan bilang, Dai itu mesum. Sontak, wajah cowok itu merah merona, dan Sedo lari sambil bilang, waktu liburan musim panas nanti, mereka bakal ngelakuin hal itu. Dia bahkan mengedipkan sebelah mata. Bilang awas, kalau sampai lupa. Kasihan, salah langkah dikit bakal rugi bandar. Terus, dia bingung. Tadi, dia serius nggak sih? Dia melongo seperti orang bodoh. Ditinggal sendirian dengan wajah super polos. Aduh, aku malah ngejek anak ini. Padahal, nyatanya, dia harus menghabiskan seharian penuh menemani ibunya yang terbaring sakit di rumah sakit. Bro, cowok ini benar-benar layak jadi pahlawan super. Maaf ya, Dai, aku tidak bermaksud menyindirmu begitu. Dia duduk di sana menceritakan semua kejadian hari ini. Tapi ibunya sama sekali tidak merespons. Waktu berlalu, dan dia bilang mau pamit. Lalu balik lagi nanti. Tapi, tepat saat dia mau pergi, terdengar suara. Dia berbalik, dan ibunya memanggil namanya. Dai cerita, kalau dia mampir sepulang sekolah. Tapi sebentar lagi harus berangkat kerja. Ibunya memegang tangan Dai. Bilang merasa sangat bersalah, karena sudah banyak merepotkannya. Tapi, Dai suruh ibunya, jangan khawatir, dia sudah dapat beasiswa dan semuanya aman terkendali. Begitu ibunya keluar dari rumah sakit, mereka akan pergi ke pantai, dan itu bakal sempurna banget. Ibunya cuma menutup mata dan bilang, pasti seru sekali. Tapi beberapa saat kemudian, dia sudah balik kerja dan berterima kasih pada pelanggan. Dia masuk ngobrol sama salah satu pegawai, tanya apa saya kah? Benar-benar tidak membalas. Dia rekan kerjanya. Pria berkumis bilang enggak. Sepertinya, dia bahkan sama sekali tidak membaca pesannya. Dai merasa ini sungguh aneh. Bertanya-tanya, apakah terjadi sesuatu? Lagi pula, kemana perginya Gu? Pria kumis itu bilang, Gu lagi di ruang bos Dagura. Ngobrol dengannya. Asal, Gu tidak bikin orang itu marah. Semua aman. Tepat saat itu, Gu muncul dan manggil Dai. Bilang, dia datang di waktu yang sangat tepat. Dia bilang, Dagura ingin bicara dengan Dai. Yang sukses bikin mereka berdua agak kebingungan. Sang protagonis lalu masuk ruangan, memperkenalkan diri sebagai Dai Inomoto, dan bertanya, apa ada yang memanggilnya? Dagura bilang, dia mau mengenalkan Dai pada orang luar biasa. Seorang pria dengan setelan jas maju, bilang senang bisa bertemu, dan memberikan kartu nama, bertuliskan, Shiro Jokosaki. Dai sadar itu dari firma hukum dan Dagura, dari kursinya bilang, kalau pria ini adalah salah satu pengacara terbaik yang dia kenal. Orang yang bahkan jarang bisa diajak bicara oleh warga biasa. Shiro duduk dan bilang, pujian itu terlalu berlebihan. Tapi dia kasih tahu, Dai, kalau butuh bantuan, langsung hubungi saja. Setelah itu, Dagura menyuruhnya pergi. Dan cowok kita ini, karena tidak tahu harus bilang apa, berterima kasih, lalu keluar. Tepat saat menutup pintu, dia dengar seseorang bilang anak itu. Kelihatannya lumayan bagus. Dia pergi dengan canggung, gagal paham sama apa yang baru saja terjadi di dalam sana. Di perjalanan pulang, dia dan Gu jalan dengan lelah. Dai nanya ke temannya, gimana dia beresin masalah kemarin sama si Dagura, dan dia jawab kalau manajer mengajaknya minum dan semua langsung beres. Tepat setelah itu, ponsel Dai bunyi, dan dia lihat pesan masuk dari Sayaka. Bilang dia mau bicara soal sesuatu dan minta Dai datang ke Hotel Grand West. Katanya dia sudah lama menginginkan hal ini. Nah, siapkan jantung kalian. Karena mereka berdua malah membeku di sana tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue langsung celetuk. Itu pasti pernyataan cinta dan cowok kita membalas jangan bodoh. Sayaka tidak mungkin ngomong begitu tiba-tiba. Tapi gue bilang, mending mereka pergi berdua, biar bisa memastikan. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah hotel yang sangat mewah. Dai belum pernah menginjakan kaki di tempat sekeren ini. Lalu Sayaka mengirim pesan, menyuruhnya untuk
datang ke kamar 1815 dalam 10 menit sendirian. Sang protagonis agak bingung. Tapi gue bilang, kode cewek ini makin serius. Sepertinya dia memang mau. Jadi lebih baik Dai masuk. Dai benar-benar tidak tahu harus jawab apa. Tapi dia rasa setidaknya harus pergi. Dan dia benar. Saat dia berbalik sambil tertawa, Gu menahan lengannya dan menyuruhnya tunggu. Gu memberinya sebuah minuman berenergi. Lalu bilang, ini minuman kelas 1. Dia tahu temannya kurang tidur. Pasti tenaganya bakal habis. Berapa persen peluang kalau minuman ini aman? Aman saja. Ya kan bro? Jawabannya 0 besar. Tapi sejujurnya gue belum pernah kelihatan sejahat itu ke Dai. Ya kan? Jadi kelihatannya dia cuma mau jadi teman sejati. Lalu temannya ini bilang sebaiknya dia minum. Sekarang juga, kalau tidak efeknya, bakal lambat bereaksi. Dai bilang masuk akal, lalu meminum tegukan pertamanya. Tapi, jelas banget, si Gu malah kasih tatapan jahat. Dai mengembalikannya, sambil bilang, kalau Gu bisa habisin sisanya, dan Gu berterima kasih. Sambil jalan pergi, Gu bilang santai saja, dia tidak akan bocor ke Sedomeo. Tapi, Dai melangkah pergi. Bilang bukan begitu maksudnya. Dia tidak punya hubungan asmara apapun sama gadis itu. Saat lift naik, dia super bingung. Gagal paham sama omongan Gu tadi. Tapi saat dia ingat-ingat lagi kalian, dan aku pasti sepakat, firasatnya memburuk. Mari kita mulai. Kisah balas dendam paling gila ini. Dai bingung. Kenapa Sayaka memanggilnya ke tempat semewah itu? Mungkin menyatakan cinta, tapi dia sudah pacaran dengan Meu. Jadi, tidak masuk akal. Tapi tiba-tiba, semuanya berubah. Kepalanya pusing. Luar biasa. Saat lift terbuka di lantai 18, lorongnya terlihat berputar. Melengkung seperti ilusi 3 dimensi yang gila. Dia memaksakan diri mencari kamar 185. Lalu pingsan. Pintu terbuka. Seseorang menatapnya dari atas. Beberapa saat kemudian, Dai terbangun di dalam kamar itu. Lengannya penuh luka cakar. Kepalanya berdenyut hebat, dan tepat di sebelahnya, tubuh Sayaka tergeletak kaku. Dengan mata melotot, Dai jelas syok berat. Mundur ketakutan, melihat mayat itu. Seluruh kamar berantakan, tapi dia sama sekali tidak ingat apa-apa. Dia panik, bertanya-tanya, apakah ini ulahnya? Kenapa Sayaka mati? Kenapa dia telanjang bulat? Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba tangannya terasa perih, penuh dengan sayatan tajam. Saat polisi menggedor pintu, cowok malang ini masih bingung. Dan malah lega, ada bantuan datang. Tapi, tebak, begitu pintu terbuka, tersangka utama ini langsung dibanting ke lantai. Wajahnya menghantam karpet, tubuhnya ditindih paksa. Sementara, polisi langsung menggeledah kamar itu. Para detektif bergumam kalau mereka terlambat. Saat Dai panik, bertanya apa yang terjadi. Salah satu petugas membentaknya dan menyuruhnya berhenti bersandiwara. Dia mencoba menjelaskan kalau dia tidak tahu apa-apa. Tapi polisi itu menyuruhnya tutup mulut. Adegan beralih, hujan deras turun saat Dai tiba di penjara. Begitulah cara mereka menjebaknya dengan sempurna. Dai diseret pergi, begitu saja. Dan lihat, si bajingan, kataku tersenyum puas di sana. Dai hanya punya satu kesempatan, menelepon pengacara. Siapa yang dia hubungi? Satu-satunya yang dia kenal, Joasaki, teman Presiden Dagura. Dai sangat berterima kasih, dan pengacara itu menyuruhnya tenang, karena dia akan membantu. Dai hampir menangis. Berkata dia sangat mengandalkannya. Joasaki mulai membaca berkas. Enamonodi, 20 tahun. Hari itu, Tanaka Sayaka mengundangnya ke Grand West Hotel. Setelah mabuk dan memakai obat terlarang, mereka bercinta, lalu bertengkar, dan Dai berakhir membunuhnya. Mendengar itu, Dai langsung menggebrak meja dengan penuh emosi. Dia berteriak, kalau semua itu bohong besar. Joasaki menyuruhnya tenang. Bilang itu cuma teori polisi. Dai mati-matian menjelaskan kalau dia tidak bersalah. Dia tidak akan pernah melakukan hal sekeji itu. Dai minta teman-temannya dipanggil sebagai saksi.
Tapi Joasaki bilang, polisi sudah menanyai Kabotegu, Kanto, dan pacarnya, Meo. Mendengar nama Meo, Dai sadar. Pacarnya pasti sangat panik. Belum lagi, ibunya sedang terbaring sakit di rumah sakit. Kalau ibunya tahu soal insiden ini, wanita itu bisa hancur. Joasaki bertanya, apakah dia minum semalam karena ada alkohol di darahnya? Dai cuma bilang, dia tidak ingat. Dia merasa normal sebelum sampai ke hotel. Joasaki menimpali. Rekan kerjanya bilang, toleransi alkohol Dai sangat rendah. Dan parahnya lagi, ada jejak narkoba di urainya. Dai kembali menggebrak meja dan berdiri marah. Bersumpah, tidak pernah memakai barang haram itu. Joasaki terus memintanya tenang. DNA-nya ditemukan di bawah kuku gadis itu. Artinya, Sayaka mencakarnya sebelum mati. Polisi yakin Dai mencekiknya dalam keadaan marah. Dan korban mencoba melawan. Dai langsung terduduk lemas. Bilang itu sama sekali mustahil. Joasaki berkata, dia punya hak untuk menyangkal semuanya. Itu sah-sah saja. Tapi, dia harus bersiap. Kalau dia nekat melawan demi kebebasan, hukumannya justru akan jauh lebih berat. Dai menundukkan kepala. Merasa tak sanggup melewati neraka ini. Ibunya sedang kritis di rumah sakit. Dia harus bekerja keras membayar biayanya. Kalau dia di penjara, ibunya akan sendirian. Cowok malang ini menangis putus asa. Perhatikan baik-baik bagian ini. Kau dan aku pasti setuju. Balas dendam sekejam. Apapun sangat pantas untuk pelakunya. Potong saja kaki dan tangan mereka. Biarkan membusuk selama 15 tahun. Disiksa perlahan tanpa ampun pun. Mereka tetap pantas mendapatkannya. Joasaki lalu memberitahu, ada cara agar Dai bebas lebih cepat. Dai langsung memohon solusinya. Caranya? Mengaku saja. Kalau dia pelakunya, Dai terdiam membisu. Tubuhnya gemetar. Joasaki meminta maaf. Bahkan pengacara terhebat sedunia pun tidak akan bisa melawan tumpukan bukti ini. Peluang Dai untuk menang hampir 0%. Jauh lebih aman kalau dia mengaku bersalah. Berpura-pura menyesal di pengadilan. Agar hukumannya dipotong dan bisa mendapat pembebasan bersyarat. Dai semakin tenggelam dalam keputusasaan. Tidak sanggup menerima ini. Kalau menunggu pembebasan bersyarat, ibunya akan kesepian terlalu lama. Adegan beralih ke hari persidangan. Dan gila, Dai benar-benar mengaku. Dia bersaksi setelah diundang ke hotel oleh Tanaka. Dia mabuk parah dan ingatannya kabur. Tapi dia mengakui dirinya lah yang membunuh gadis itu. Dan sangat menyesal. Dia sengaja menanggung semua dosa itu. Kita berdua tahu dia tidak bersalah kan? Dai hanya melakukan ini demi pembebasan bersyarat. Agar bisa segera pulang merawat ibunya sebelum terlambat. Tapi sang hakim dengan dingin menjatuhkan vonis 15 tahun penjara. Wajah Dai langsung pucat pasi. Dia menatap Joasaki, menuntut janji pembebasan bersyaratnya. Joasaki membenarkan kacamatanya santai. Beralasan, hakim hari ini jauh lebih kejam dari dugaannya. Dai berteriak histeris. Ini sama sekali bukan kesepakatan mereka. Tapi hakim menyuruhnya diam. Dai tidak percaya. Haknya ditolak mentah-mentah. 15 tahun di neraka. Sambil berteriak histeris kalau dia tidak bersalah, para penjaga menyeretnya pergi dengan paksa. Dia mengajukan sidang ulang, tapi semuanya ditolak. Resmi sudah, 15 tahun melayang. Beberapa waktu kemudian, di sebuah penjara terpencil, para narapidana bergosip soal tahanan baru yang aneh dan terus bicara sendiri. Tentu saja, itu Dai, yang kini dicap sebagai pembunuh gila. Dia mondar-mandir, seperti orang sinting, terus bergumam, dia tidak bersalah. Napi lain cuma tertawa mengejek, karena semua orang di sana juga mengklaim hal yang sama. Suatu hari, saat sedang melipat baju, Dai merenung marah. Dia gagal sidang ulang, gara-gara si bangsat Joasaki, bahkan tidak pernah menjenguknya lagi. Dia juga terus memikirkan nasib Meo dan ibunya. Tiba-tiba, seorang pria tua di sebelahnya menyapa, dan langsung bertanya, apakah dia korban fitnah?
Kakek itu penasaran dan memeriksa berkasnya. Diundang ke tempat asing, tertidur, lalu bangun di sebelah mayat wanita telanjang. Dai terkejut. Dari mana dia tahu hal itu? Kakek itu membalas. Bukan itu masalahnya. Dia butuh detail cerita itu. Tergantung situasinya. Mungkin mereka bisa kabur dari penjara ini. Wajah Dai langsung berubah total. Dia sama sekali tidak tahu siapa kakek ini. Tapi pria itu memperkenalkan diri sebagai Kamashiro. Dia juga masuk ke sini karena dijebak kasus palsu. Sebuah kehormatan bertemu sesama korban, katanya. Tapi Dai buang muka. Merasa obrolan ini terlalu mencurigakan. Dia menyuruh kakek itu tutup mulut, atau penjaga akan mulai mengganggu mereka. Kamashiro tertawa, bilang, mereka punya banyak waktu di sini. Datanglah padanya kalau sudah siap bercerita. Kakek itu memperingatkannya soal si pengacara, Jowasaki. Melihat wajah Dai, Kamashiro langsung paham. Dan percayalah padaku, kalian tidak akan mau melewatkan pembalasan dendamnya nanti. Gila! Si brengsek itu bikin ulah lagi. Terus, kita lihat tempat para napi tidur. Dan bro, preman-preman kecil ini tidurnya nyenyak banget ya. Lihat aja tuh, lantai empuknya. Bahkan, ada layar komputer kecil di sana. Sini kumpul bareng gue. Kita bahas penjara Asia yang absurd ini. Tempatnya terlalu mewah bro. Tapi bercanda ya. Kalian jangan pernah kepikiran buat masuk sini. Demi fasilitas. Bisa hancur hidup kalian. Sumpah, Dai sekarang mikir kenapa orang itu bawa-bawa nama Jobaki. Harusnya dia udah sadar sih. Jelas-jelas dia ditipu habis-habisan. Tapi sambil lihat keluar jendela, pikirannya cuma tertuju pada ibunya tercinta. Dia pengen tahu mereka lagi ngapain dan apa mereka khawatir. Adegan selanjutnya, darah muncrat kemana-mana bro. Beberapa cowok lagi asyik gebukin satu orang, sambil nanya, kemana hilangnya keberaniannya yang tadi. Dan bukan cuma satu orang yang ngehajar, tapi segerombolan. Ide masuk penjara Asia tadi, batalin. Sekarang juga, jual tiket kalian, kita nggak jadi pergi ke sana. Terlalu ngeri. Kasian banget. Wajah mereka sampai dibenturin ke tembok. Sementara yang lain udah hampir tewas di lantai. Terus ada satu cowok datang, ngasih tahu Ruji, kalau mereka punya info soal anak baru itu. Si Ruji tiba-tiba ngepalin tangan, dan langsung nonjok perabotan, sampai hancur berantakan. Mereka bilang bakal ngajak ngobrol anak baru itu, besok di taman. Bakal ketemuan langsung nih. Keesokan harinya, di bawah terik matahari, jagoan kita lagi asyik pull up, lalu jatuh ke tanah, dengan gaya absurd. 3 kali doang batasnya bro. Sampai ada cowok dari belakang, minta tolong angkatin barang. Dai langsung setuju aja. Tapi dari samping, Kamashiro mengawasi semuanya. Jelas banget, Dai lagi dijebak buat ketemu langsung sama si Ruji. Wah, ini bakal jadi bencana besar sih. Saat itu juga, Dai kaget dan balik badan. Pengen tahu, ada apaan sih? Tapi tiba-tiba, cowok itu nyamperin, nyekik lehernya, dan nanya, apa dia juga suka bunuh orang? Dengan cara seperti itu. Dai berusaha jelasin, kalau dia nggak ngelakuin itu, ini cuma tuduhan palsu. Tapi si cowok bilang kalau semua orang ngomong gitu. Bam! Pukulan meriam mendarat di perutnya. Jagoan kita langsung berlutut. Kesakitan. Terus bam, tendangan silang gaya Cristiano Ronaldo mendarat tepat di kepalanya. Ruji bilang, dia juga orang jahat. Dan jujur aja, dia malah suka sama apa yang Dai lakuin. Makanya dia gatal banget pengen habisin dia sekarang. Buset. Satu pukulan meriam lagi ke wajahnya. Gila! Bener! Teman-temannya cuma komentar, kalau Ruji emang ngeri banget kalau lagi marah. Kalau begini terus, anak baru ini bisa mati beneran. Beberapa saat kemudian, jagoan kita udah babak belur. Dan Ruji bilang, dia kasihan sama orang tuanya. Dai jelas sudah hampir pingsan. Bahkan, gak paham sama sekali apa yang lagi mereka omongin. Salah satu dari mereka mendekat, bilang kalau di luar media, lagi heboh banget. Kabarnya, ibu si pembunuh meninggal karena syok berat setelah tahu kasus yang melibatkan putranya itu. Perhatikan baik-baik, karena
Ini momen yang bikin nyesek. Ibunya beneran meninggal, bro. Sekarang, dia mikir dosa apa sampai ngalamin ini. Dia mulai bertanya lagi, kenapa Siaka menelepon hari itu? Atau, kenapa Jovasaki nyuruh ngaku, bakal dapat bebas bersyarat. Katanya, padahal, dia cuma ngaku biar bisa cepat pulang ke ibunya. Tapi, ini kejahatan yang nggak dia lakuin. Tiba-tiba, dia ngeluarin suara aneh, dan mulai bangkit, bikin semua orang kebingungan. Parah. Saat itu, Dai udah masa bodoh sama semuanya. Hidupnya terasa hancur lebur. Hatinya cuma dipenuhi satu emosi gelap yang mematikan. Preman-preman itu mulai ketakutan. Mikir kalau anak ini berani nekat ngelakuin sesuatu. Ruji cuma natap dia. Jagoan kita malah ketawa sambil nangis. Emosinya campur aduk jadi satu. Tiba-tiba, dia melayangkan tinjunya lurus ke depan, menghantam. Tepat di wajah si Ruji. Bro! Sejak saat itu, dia sepenuhnya ditelan oleh kemarahan. Sambil terus menghajar Ruji, dia melihat ilusi ibunya. Ibunya memanggil namanya dan menyuruhnya untuk hidup dengan baik. Lalu sang ibu berjalan menjauh. Sementara dia bertanya, kenapa mereka nggak jadi pergi lihat? Kastil. Dia terus memanggil ibunya. Tapi ibunya malah terus menjauh. Adegan selanjutnya, dia bangun dengan penuh perban di rumah sakit sambil menyebut namanya. Ternyata itu cuma mimpi, bro. Dokter muncul dan bilang dia akhirnya sadar. Jagoan kita lagi berbaring di ruang kesehatan, bersebelahan dengan Kamashiro yang lagi santai baca buku. Kakek itu ketawa, bilang Dai ngamuk parah, sampai nonjok wajah para penjaga. Dai yang kebingungan, nanya apa yang terjadi sama Ruji, preman yang ngehajar dia. Tadi, Kamashiro bilang, santai aja. Ruji masuk sel isolasi karena bikin kerusuhan besar. Dokter di dekat situ bilang, Dai beruntung banget bisa cepat dibawa ke sini. Soalnya, luka-lukanya emang lumayan parah. Terus Kamashiro ngasih kode kalau dia juga kebetulan terluka. Isyarat kalau dia pengen ngobrol, dan sekarang mereka temenan. Bukan cuma temen, nasib mereka juga sama-sama apes kena hukuman palsu. Dai ingat omongan kakek itu soal Josaki dan nanya apa dia beneran percaya kalau Dai nggak bersalah. Kamashiro jawab santai kalau dia udah ketemu banyak banget orang dan nggak ngelihat sosok pembunuh kejam dalam diri Dai. Kakek itu juga peringatin kalau sidang yang bikin dia masuk sini itu jelas cuma jebakan. Dai bingung banget kenapa mereka ngelakuin itu padanya. Tapi pas di momen itu, seseorang buka pintu dan bilang mereka harus ngomong sama Kamashiro Jindai. Si kakek berdiri dan bilang mereka lanjutin ngobrolnya nanti. Tapi sebelum pergi, dia ninggalin pesan penting. Terkadang buat dapat apa yang lu mau, lu harus siap ngorbanin sesuatu yang nilainya sama besar. Dai bingung dan nanya, apa yang bisa didapat kalau dia ngorbanin segalanya? Kamashiro nggak jawab sepatah kata pun. Dia cuma nyuruh Dai buat istirahat dulu. Di luar, cowok yang manggil tadi bilang, aneh banget lihat si kakek tertarik sama napi lain. Kakek itu ngeliatin lengannya yang merinding parah dan bilang kalau dari tatapan matanya, anak itu punya potensi mematikan. Beberapa hari berlalu, sebuah bola memantul dari tembok kembali ke tangan Kamashiro dan seseorang datang mendekat. Itu adalah Dai dengan, coba kalian tebak apa yang terjadi selanjutnya. Wajah Dai berubah total. Si kakek santai nanya apa? Dia butuh sesuatu. Jagoan kita langsung nanya soal tawaran buat kabur dari penjara. Kamashiro bilang, jawabannya udah sangat jelas. Memang itu niat aslinya. Dai pengen tahu gimana caranya. Pakai pengacara super jago? Atau kakek ini beneran bakal bantu dia kabur secara ilegal? Kamashiro dengan santai bilang gak bakal ngasih detail apapun. Sampai yakin kalau Dai beneran serius. Dai nanya gimana cara ngebuktiinnya. Kakek itu berdiri, ngelepas kacamatanya, dan nanya balik.
Apa yang bakal kamu lakuin kalau berhasil keluar dari sini? Dai sadar, aura si kakek berubah drastis. Dia mulai nanya ke dirinya sendiri. Jelas, dia udah di DO dari kampus. Gara-gara kasus ini. Dia juga putus kontak sama mantan pacarnya dan gak ada kabar dari Kadoku. Kalau ibunya beneran meninggal, dia udah gak punya siapa-siapa lagi yang nungguin di luar. Benar-benar hancur, lebur. Dan semua kekacauan ini terjadi cuma karena kejadian sialan itu. Dai lalu bilang, ada orang di luar yang ngebunuh gadis kenalannya dan ngejebak dia. Gara-gara fitnah itu, ibunya meninggal. Jadi begitu dia bisa keluar dari neraka ini, dia pengen banget cari pelaku aslinya dan balas dendam. Pastinya pakai tangannya sendiri. Kamashiro nanya apa. Dia siap mengorbankan segalanya demi balas dendam itu. Tapi Dai malah mikir, apalagi yang mau dikorbanin? Toh, dia udah nggak punya apa-apa. Si kakek bilang, berarti nasib mereka sama. Sama-sama orang yang dirampas segalanya. Tapi bedanya, si kakek ini masih punya aset kripto rahasia yang disembunyiin. Kalau tekad anak itu beneran bulat, dia bakal bantu kabur dan ngasih semua hartanya. 50 miliar dalam bentuk kripto disembunyiin di suatu tempat rahasia di dunia luar. Mendengar itu, Dai langsung terdiam. 1000 bahasa dan bilang, nggak mungkin dia percaya gitu aja. Tapi si kakek motong omongannya, bilang itu reaksi normal yang wajar banget. Santai aja. Santai aja. Tapi kalau pikiran anak itu udah berubah, tinggal datang dan ngobrol lagi sama dia. Oh iya, dia juga ngasih info kalau penjara ini punya perpustakaan. Di rak kedua dekat jendela, ada buku keren di sebelah kanan. Buku itu bersampul, hitam pekat, cocok banget buat dibaca sama Dai. Setelah ngomong gitu, si kakek langsung pergi. Napi lain tiba-tiba datang dan nanya, apa Dai kenal dekat sama Kamashiro Jindai? Jagoan kita cuma jawab, enggak. Terlalu. Kita berdua pasti sepakat, ini mulai mencurigakan. Napi itu nyuruh Dai hati-hati, karena kakek itu jago banget nipu. Kabarnya, dia ditangkap gara-gara penipuan kelas kakap, pembunuhan, dan juga terlibat sama geng Yakuza. Dai mulai putar otak. Mikir, siapa sebenarnya kakek tua ini? Adegan selanjutnya, dia udah sampai di perpustakaan. Gak ada satupun napi yang beneran niat belajar. Dan, sini ngumpul. Lo dan gue bakal saksiin rahasia gila di balik penjara ini. Dia pergi ke titik yang dibilang orang itu. Dan nemu sebuah buku bersampul hitam. Tapi pas dia buka halaman pertamanya, ternyata di dalamnya ada buku kecil. Lagi. Dan di sampulnya, terpampang wajah sang jenius perusahaan. Miliarder yang terkenal dengan metode uniknya. Dai, jelas kebingungan banget dong. Ngapain juga barang kayak gini ada di sini? Dan semenjak hari itu, tiap ada waktu luang, dia pasti balik buat bacain isinya. Seminggu berlalu. Pas lagi rebahan di sel, dia ngerasa ada yang ngedeket dan langsung duduk. Gila, si Sinting Kamashiro udah duduk manis di depannya. Dai, pastinya bingung parah. Pengen tahu gimana caranya nih orang tiba-tiba muncul. Apalagi nggak ada satupun tahanan yang bangun. Kamashiro santai bilang kalau dia udah nyuruh penjaga buat bikin mereka semua tidur pulas. Dai langsung panik. Pengen tahu sebenarnya siapa orang ini. Tapi Kamashiro cuma nanya apa dia udah baca bukunya. Jagoan kita jawab, kalau sekarang dia tahu nama aslinya itu Kosu Jinde, orang termuda yang pernah mimpin perusahaan terbuka, eksekutif dunia bisnis yang dianggap agak gila, sosok pria yang juga ngebunuh seorang wanita, dan pada akhirnya kehilangan segalanya. Kamashiro ngangguk, bilang, dia juga pernah dengar cerita itu. Dia lalu berdiri dan nanya lagi soal balas dendam yang Dai pengenin banget. Apa dia rela ngorbanin segalanya atau enggak? Sekarang setelah tahu siapa orang ini, rasanya beneran nggak masuk akal. Rencananya mungkin aja di luar nalar. Tapi buktinya dia bisa nyusup ke sel tanpa ketahuan. Satu hal
Yang udah pasti, orang ini punya kekuasaan penuh. Di sini dan Dai yang udah putus asa, bilang semuanya nggak penting. Lagi, semuanya udah nggak ada artinya. Makanya, kalau dia bisa balas dendam ke bajingan yang ngejeblosin dia ke sana, dia bakal lakuin apa aja. Kamashiro langsung bilang, oke, kalau gitu, dan misi pertama pun dikasih. Dia harus deketin satu orang tertentu di penjara ini. Di sel lain, semua orang lagi ketakutan. Gila, kenapa ada darah di lantai dan cowok yang celananya melorot? Tempat yang super aneh. Terus, ada orang sinting di tengah-tengah itu semua. Cuma, dari lihat mukanya aja, kelihatan jelas. Sumpah, orang ini bahaya banget. Dan parahnya, Dai harus deketin target. Gila macam dia. Astaga Dai, mending lo batalin aja deh niat balas dendamnya. Jadi, begini. Ceritanya, ada cowok lain yang nekat nantangin si sinting ini. Nyuruh dia, jangan ngeremehin, sambil siap-siap mukul. Tapi si aneh malah nangkep lengannya, ngebanting punggungnya ke lantai dengan keras, dan si malang itu langsung pingsan. Petarung brutal bernama Kazuki ini malah bilang tahanan zaman sekarang bukan seleranya. Tapi lumayanlah buat pemanasan. Nah sekarang, perhatiin baik-baik adegan ini. Tepat di momen itu, lihat siapa yang ada di depannya. Kamashiro ngasih tepuk tangan dan bilang pukulannya tadi luar biasa. Saat itu juga, Kazuki bawa dia keluar sel. Senyum sumringah sambil manggil dia dengan sebutan bos. Nanya apa? Dia nontonin dari tadi karena dia jadi agak malu. Tapi pas itulah dia sadar ada jagoan kita di ruangan dan nanya, siapa dia? Jagoan kita ngenalin diri dengan sopan. Tapi, sumpah, Kazuki malah ngeliatin dia pakai tatapan ragu. Walau habis itu, wajahnya memerah, salah tingkah, ngenalin diri, dan bilang senang, juga bisa ketemu. Sepertinya, akhirnya ada satu lagi kesamaan yang mereka miliki di tempat ini. Kamashiro bilang, ada yang mau ditanyain? Dan Kazuki langsung semangat, mau jawab apa aja. Sampai si bos tua nyebut, kalau ini soal obat bernama Ice. Dia pengen tahu jalur peredaran barang haram itu, dan informasi itulah yang dia cari. Tapi mendadak, Kazuki balik badan dan bilang kalau topiknya soal itu, mending tanya ke orang lain aja. Tapi, dia nyempetin bilang, kalau nanti dia pengen ngobrol berdua sama Dai. Waduh, mending kabur aja deh. Jagoan kita pengen tahu siapa sebenarnya si sinting ini. Dan Kamashiro bilang kalau dia ini mantan detektif Dai. Jelas kaget parah. Kamashiro nambahin kalau dia itu detektif yang super korup. Dia memang berbakat. Tapi dia tipe cowok yang suka mabuk, berantem, dan bikin keributan cuma demi dapat informasi. Dia nggak ragu buat main bareng anggota geng atau kelompok kriminal manapun. Dan sepertinya, di salah satu urusan kotor itu, dia apes dan kalah telak. Makanya dia bisa berakhir di penjara ini. Dai lalu nanya, sebenarnya barang Ice yang mereka obrolin itu apa? Kamashiro jelasin, kalau itu adalah obat yang nyampurin berbagai jenis amfetamin, morfin, dan banyak banget zat lainnya. Terus, di kasus yang libatin Dai Enamoto, obat yang sama juga ditemuin di tubuh korban ceweknya. Dia nanya, apa info itu rahasia? Karena belum pernah diungkap ke dia sebelumnya. Dan Kamashiro jawab, untuk sekarang sih ya. Jadi ingat mendiang. Sayaka yang ngirim ciuman jauh dan bilang bakal ngasih hadiah ke dia. Kasihan banget, cuma muncul di cerita buat mati. Jadi, Dai nyuruh Kamashiro buat jelasin. Jelasnya, apa misinya beneran cuman sekadar deketin si Kazuki ini? Kamashiro bilang, iya, mereka harus kumpulin info soal Ice ini, mahamin keseluruhan kasusnya, dan nyari cara buat narik Kazuki ke kubu mereka. Kalau semuanya lancar, dia baru bakal bahas sisa rencananya dan kelanjutan kasus Dai. Dai kelihatan fokus banget kan, padahal dia nggak sadar apa yang nungguin dia. Coba lihat, si aneh itu. Bentar, lo dan gue pasti sepemikiran.
Auranya mirip banget sama Hisoka. Mending kabur deh. Dia lagi santai cukuran, pas Dai duduk di sebelahnya, dan langsung bilang, ada satu permintaan, bahkan dia nawarin, kalau Kazuki mau dengar, dia bakal ngasih hadiah. Wah, ngapain lo, Dai? Lo nggak paham bahayanya, bikin kita bingung aja. Bahkan si Kazuki, yang biasanya sinting, pun sampai kaget. Bilang, kalau anak muda zaman sekarang, agresif banget. Tapi pas dia baru mau nanya sesuatu, penjaga muncul, dan nyuruh mereka berdua diam. Yaudah. Enomoto akhirnya bilang, oke. Dan mereka bakal lanjut ngobrol nanti. Dia berdiri. Dan anehnya, Kazuki lihat sesuatu dari Dai yang bikin dia merinding. Dia sampai bilang hal macam itu harusnya ilegal sih. Kecuali memang ada sesuatu yang terjadi di sini. Dia ngeliatin jagoan kita lekat-lekat, bilang nggak mungkin. Cowok semanis ini nyembunyiin senjata gede. Astaga, cerita macam apa ini? Terus dia nyuruh jagoan kita, buat buruan, nanya aja. Anehnya, Dai malah nyuruh dia tutup mata. Kazuki dengan sifat nyentriknya, mutusin buat nurut sambil nebak. Nebak apa yang bakal terjadi. Selanjutnya, Jia mikir mungkin dia bakal dapet ciuman. Atau semacamnya. Cowok manis itu pasti nggak tahan lihat wajah tampannya. Mungkin mereka bisa lakuin itu dan berakhir berduaan di sel isolasi. Pasti romantis banget. Jia celetuk keras. Kalau daripada tuan putri kayak Dai, dia lebih suka wanita tangguh, layaknya ratu. Tapi mendadak, fantasinya hancur berkeping-keping pas Dai nyuruh dia buka mata. Begitu dia buka mata, dia sadar seluruh tempat itu udah sepi melompong. Dan saat itu juga, dia yakin ini ulah si bajingan Kamashiro yang nyogok tahanan dan para penjaga. Itu trik yang cuma bisa dilakuin sama petinggi gila macam dia. Dai, tanpa basa-basi bilang dia butuh semua informasi dari Kazuki soal obat ais. Dia ngejelasin kalau dia nanya bukan sekadar kepo, tapi karena insiden yang libatin dia ada hubungannya sama barang ini. Dan obat ini mungkin udah bunuh seseorang. Sekarang mereka saling berhadapan. Dai bilang, butuh bantuan. Buat nyari siapa bandarnya. Tapi jelas, Kazuki cuma ketawa meremehkan dan nanya, gimana kalau dia nolak? Gila, Dai langsung ngeluarin pisau cukur, nempelin ke leher Kazuki, dan ngancem, dia bisa mati. Kehabisan darah. Tapi Kazuki sama sekali nggak peduli. Dan nanya dari mana? Tuan putri ini belajar ngomong kasar begitu. Jagoan kita bilang, dia nggak mau urusannya berakhir parah. Tapi tiba-tiba, Kazuki melintir lengannya ke arah berlawanan. Dan sebelum Dai sempat lakuin perlawanan, pria itu mencekik lehernya dan ngebanting wajahnya keras ke lantai. Jujur, gue merinding. Bayangin apa yang bakal dilakuin si sinting ini. Dia bilang, Dai nggak boleh bercanda begitu sama pria dewasa berhati suci. Tapi terus Kazuki ngebanting titik fokusnya ke dua tahi lalat di belakang telinga Dai dan bilang, itu menarik. Tapi sebelum dia selesai ngomong, gila, Dai muter badan dan langsung nyengkram titik lemahnya. Orang itu mengerang kesakitan, berbalik dan nyoba nendang wajahnya, tapi untungnya Dai berhasil menghindar. Sambil gemetaran, si aneh Kazuki bilang kalau hal-hal masokis macam ini bukan gayanya. Tapi sumpah, Dai nggak lagi main. Dan sekali lagi, dia ngeluarin pisau cukur itu. Ngasih peringatan kalau dia rela lakuin apa aja demi balas dendam. Kazuki ketawa dan bilang cuman dari tatapan matanya. Dia tahu Dai dulunya adalah anak yang sangat dilindungi. Jadi, gimana menurut lo? Kegilaan ini makin jadi? Kazuki bilang, dia malah makin suka sama cewek kayak gitu. Di luar, mereka nanyain Kamashiro, sampai kapan ini bakal... Kalau ketahuan, mereka bisa dipecat. Tapi, Kamashiro bilang, dia sudah janji ngasih anak ini 5 menit. Dan ya, walau si penjaga dipecat, dia bakal tetap dapat bayaran gede. Nah, kembali ke kamar mandi, mereka berdua siap-siap buat duel. Dachi terus mendesak Kazuki buat ngasih tahu infonya sekarang juga. Tapi jelas, Kazuki bilang info itu nggak gratis. Dan dia mau.
tahu apa imbalannya. Nah, coba kalian perhatikan rencana gilanya ini. Dai cuma mau keluar dari penjara dan balas dendam. Setelah itu beres, Kazuki bebas. Lakuin apa saja ke dia. Kazuki lalu bilang, dia dengar bocah ini di penjara 15 tahun karena pembunuhan. Tapi katanya sekarang, sang presiden ada di pihaknya. Menurutnya, itu lucu banget. Persis kayak orang yang janji bayar utang setelah menang lotre. Baginya, anak ini nggak punya harapan. Tiba-tiba, Dai mengiris lengannya sendiri dan bilang, itu sumpah darah. Saat itu juga, Kazuki melihat kesedihan di balik kemarahan si bocah. Dia jadi emosional lagi. Berlutut dan bilang kalau Dai seserius itu, oke, dia bersumpah bakal bantu. Tapi anehnya, dia malah menjilat darah itu dan bilang sudah menghafal gennya. Terus, dia berbalik, bilang kalau dia juga punya luka sendiri. Dia nunjukin punggungnya dan cerita kalau yang satu ini hampir bikin dia mati. Waktu itu, dia lagi di klub malam buat transaksi. Tiba-tiba satu pemasok nyerang punggungnya. Dan pemasok itu adalah orang yang punya es. Persis seperti incaran Dachi. Klub itu mungkin masih ada. Pasti ada orang di sana yang tahu apa yang harus diselidiki. Dachi menggenggam tangannya dan berterima kasih karena dia sudah banyak bantu. Sementara si orang gila itu malah terharu lagi. Terus tiba-tiba seorang penjaga muncul nanya, apa yang lagi mereka lakuin? Mereka berdua langsung dibanting ke lantai dan para penjaga mulai menggeledah tempat itu. Kazuki menatap bocah kita dan bilang, mereka bakal ketemu lagi. Beberapa waktu kemudian, Dachi kesayangan kita dijebloskan ke sel isolasi pakai jaket pengekang. Gila nggak sih? Dan makanannya cuma dilempar lewat pintu kayak sampah. Parah. Itu benar-benar kelewatan, bro. Tapi Dachi sama sekali nggak peduli. 2 minggu menderita itu nggak ada apa-apanya dibanding 15 tahun di penjara ini. Dia butuh tenaga dan nggak boleh lemah. Makanya, dia nekat makan langsung dari lantai tanpa ragu. Demi balas dendam yang dia impikan, dia rela merangkak di lantai manapun di dunia. 2 minggu kemudian, pintu terbuka paksa. Dan seseorang menyuruhnya berhenti bertingkah begitu. Dai cuma bilang, dia kira isolasinya cepat selesai. Kashiro menjawab, kalau dia memang punya pengaruh. Tapi dia kan bukan pemilik tempat ini. Separuh penjaga dan para petinggi. Jelas bukan di bawah kendalinya. Dia cuma bisa masukin mereka berdua ke sel yang sama. Itu batas kemampuannya. Dai lalu duduk di sebelahnya dan bilang, dia banyak berpikir selama diisolasi tentang kasusnya dan tentang Kamashiro. Dan ini saatnya dia dengar soal kasus Kamashiro dan gimana cara mereka kabur dari penjara. Ini, kalau enggak, dia ogah bagi info soal es dari Kazuki. Si Pak Tua nanya, apa dia belum punya tebakan soal siapa yang menjebaknya. Dachi bilang, enggak, 100% yakin. Tapi dia curiga pada Kado dan juga pria dari bar dan juga Danjo Asaki. Pegang omonganku. Ini bagian yang paling bikin merinding. Kamashiro bilang, intuisinya benar. Masalahnya, musuh mereka itu sangat kuat. Dan sekadar kabur dari tempat ini, nggak akan cukup buat balas dendam. Makanya, dia bakal pastikan, bocah ini punya senjata, buat capai tujuannya. Dachi nanya, apa maksudnya senjata itu semacam mata uang kripto? Atau yang semacamnya? Lalu Kamishiro bilang, pertama-tama dia mau tahu detail soal malam kejadian itu. Akhirnya, mereka berdua ngobrol cukup lama. Keiro nanya, apa hari itu setelah keluar bar, dia dipanggil oleh korban ke hotel, dan setibanya di sana, pria rekan kerjanya yang dianggap teman, ngasih sebuah minuman. Dan gak lama setelah itu, dia langsung pingsan. Dai bilang, kalau soal minuman yang dikasih obat itu cuma kecurigaan. Tapi dia ingat Kadote yang ngasih minuman itu. Dan sempat minta setengahnya lagi. Selain itu, dia nggak kepikiran cara lain. Gimana hal kayak gitu bisa terjadi? Kamashiro nanya, apa ujung-ujungnya? Dia bangun di kasur, lalu tiba-tiba polisi datang menggerebek. Bocah kita mengiyakan. Dan si Pak Tua bilang,
Kalau kebetulan ini terlalu janggal. Dai lalu menjelaskan kalau sebelumnya dia sempat ketemu Joasaki. Makanya dia meneleponnya. Dia satu-satunya pengacara yang Dai kenal. Si Pak Tua bilang, dia paham. Joasaki memaksanya buat mengaku bersalah. Sekarang pertanyaannya, apa hubungan temannya itu dengan si pengacara? Dachi tahu betul, dalangnya pasti si brengsek. Presiden Dagura, orang yang ngenalin Jobasaki kepadanya. Dan kelakuannya selalu parah. Kalau ada cewek, dia yakin bajingan itu membunuh Sayaka dan pakai kadote buat menumbalkannya. Terus pastinya, dia juga udah nyogok Jobaki buat jadi pengacara. Kamashiro bilang, walau tanpa bukti, dia yakin 3 orang itu yang menjebaknya. B cuma bisa mikirin gimana dia harus menghabiskan 15 tahun di sini buat kejahatan yang nggak pernah dia lakuin gara-gara mereka bertiga. Anak ini mulai menggaruk lehernya sendiri. Nyaris gila. Si Patua lalu menyuruhnya tenang sedikit. Mengingatkan kalau dia harus tetap menjaga harapan. Karena pembalasan dendam sudah dekat. Kalian dan aku pasti sepakat soal ini kan? Dachi, minta uang 50 miliar itu sekarang. Janji bakal kirim mereka ke neraka. Tapi Kamashiro menghela napas. Bilang dia nggak bisa. Buru-buru. Biar rencananya berhasil, butuh persiapan matang dan momen yang pas banget. Setidaknya bakal butuh 1 atau 2 tahun lagi. Dan walau dia pegang semua uang itu, bakal percuma kalau dia nggak tahu cara pakainya. Yang kurang dari bocah ini sekarang adalah ilmu. Dia mengambil buku Count of Monte Cristo dari rak dan bilang, ada kutipan di sana. Tunggu dan berharaplah sampai kesempatan sempurna itu datang. Dia bakal ngajarin semua ilmu penting ke Dai. Pas di perpustakaan, hal pertama yang bakal mereka pelajari. Coba tebak, kalian kira ini bakal soal latihan tinju, tendangan, atau tembakan? Salah besar bro. Mereka mulai dari ilmu ekonomi. Dai nurut aja sama semua saran Jindai yang kelihatannya cerdas banget. Patua itu bilang dia bakal ngajarin cara baca buku dulu. Pertama, kamu harus lihat seluruh isinya dengan cepat. Nggak perlu langsung paham di awal. Kecepatan adalah hal yang paling utama. Dan begitulah cara. Dachi mulai melahap habis semua buku. Di sana, siang malam di penjara. Baca buku doang. Hal yang bisa dia lakuin. Bocah ini super produktif. Sambil baca buku, gokilnya dia juga push up satu tangan sambil ngebalik halaman. Tapi saat tenaganya habis, jelas saja dia nyungsep mendarat pakai wajah. Kamashiro nanya, dia lagi ngapain? Dan bocah kita ngejelasin kalau dia lagi ngehafal data perusahaan sesuai perintah. Masalahnya, ada lebih dari 4.000 data kan? Jadi butuh waktu lama. Pria itu tertawa, bilang itu sinting banget ngelakuin hal kayak gitu. Sambil push up, Dachi bilang, dia mulai sadar pas kalah. Dan dihajar habis-habisan sama Ruji. Dan juga waktu lawan Hazuki. Tanpa kekuatan fisik yang cukup, dia nggak bisa ngelawan siapapun. Dia yakin, kalau modal pintar doang, nggak bakal cukup. Dia butuh kekuatan buat manfaatin ilmu yang lagi dipelajari. Pak Tua bilang, dia akhirnya mulai paham inti cara bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Lalu dia berdiri dan bilang, oke, kamu sudah ngerti ekonomi. Sekarang, kamu bakal belajar seni manipulasi. Di lapangan penjara, ada cowok rambut hijau yang pakai mantel tebal. Namanya adalah Tako. Waktu Dai nyamperin buat ngobrol, cowok itu kaget dan langsung mundur. Tapi, bocah kita cuma minta duduk di sebelahnya, sambil senyum. Dia ngenalin diri sebagai Enamoto Dai dan nanya apa dia. Beneran, yang namanya Tako. Cowok itu kelihatan canggung. Nanya dari mana Dai tahu namanya. Bocah kita santai bilang dia, cuman gak sengaja dengar penjaga manggil dia. Meski agak malu, dia bilang, dia tahu itu nama yang aneh dan sering diejek. Selain itu, dia memang gak terlalu suka ngobrol. Tapi Dai justru bilang namanya keren. Dan jujur saja, dia mau kenal lebih jauh tentang siapa cowok ini
Sebenarnya, anehnya, anak pemalu ini bilang kalau dia ditangkap gara-gara memanipulasi pasar saham, dan sekarang bakal dipenjara lama. Masalah utamanya adalah dia nggak jago sosialisasi. Daci nyuruh dia santai aja. Lagian, mereka kelihatan seumuran, jadi bisa temenan. Mereka pun asyik ngobrol. Dan sudah jelas dong bro, ini bagian dari latihan manipulasinya. Daci! Terus Kamashiro memujinya, bilang buat pemula ini lumayan hebat. Gimana menurut kalian? Gila kan latihannya? Bocah kita mengulang aturannya. Dengar 70%. Bicara 30%. Tatap mata saat bertanya. Selalu. Sini kumpul bareng aku. Kita lanjut tonton taktik gila ini. Dia sukses lakuin itu semua dan jadi temennya Tako. Kamashiro bilang ini kelihatan simple. Tapi buat orang biasa, susah banget. Cowok ini punya kepribadian pas. Jagoan kita ini polos banget. Jangan-jangan dia malah masuk perangkap kakek ini. Terus dia bilang, Tako itu pinter dan beneran paham main saham. Kamashiro bilang kalau gitu, mending mereka ajak anak ini belajar bareng aja. Dai malah bingung. Emang sepinter apa sih anak itu sampai mereka harus banget belajar dari dia? Si kakek bilang, iya, dia emang terkenal banget di industri itu. Tapi alasannya bukan cuma itu doang. Dai harus sadar kalau target balas dendamnya nggak mungkin bisa dicapai sendirian. Dia bakal butuh banyak sekutu kuat. Dan dia juga butuh kekuasaan sama pesona buat nahan orang-orang kayak gitu. Tetap di sampingnya. Tapi kakek itu ngakuin. Anak ini emang punya bakat. Dai bilang makasih. Tapi dia nanya, kenapa si kakek mendadak baik banget padanya? Kayak gini, si kakek malah nyuruh dia nebak. Dan jagoan kita mikir, kakek ini butuh bantuan buat kabur dari penjara. Mungkin nasib si kakek mirip sama Dai, dan pengen cepat keluar. Terus, kakek tua itu bilang, tebakannya lumayan. Tapi, Dai langsung potong omongannya. Dia bilang, dia sama sekali nggak peduli kalau cuma dimanfaatin. Dia bahkan rela jual jiwa ke iblis, asalkan dapat bantuan buat balas dendam. Kamashiro nyuruh dia jangan buru-buru. Semua bakal diajarin kalau dia udah lulus dari pelajarannya. Habis ngomong gitu, dia pergi dari meja, ninggalin Dai yang masih bingung. Hari demi hari berlalu, dan jagoan kita makin banyak belajar dari Kamashiro tiap harinya. Coba lihat tuh. Mereka bertiga kumpul di perpustakaan. Tako sibuk ngejelasin soal grafik saham, hukum investasi, dan gimana cara baca pasar modal. Dai kelihatan antusias banget, pengen tahu kelemahan kompetitor. Bahkan Kamashiro ikutan nyaut, bilang kalau Dai beneran punya insting tajam milih perusahaan yang tepat di malam hari. Kamu pikir mereka bakal istirahat? Enggak dong. Waktu tidur aja, kakek ini masih ngoceh soal politik sama pola rahasia. Bahkan, pas Dai lagi latihan fisik, tuh kakek nempel di punggungnya. Kali ini, ngajarin bahasa Inggris. Dia ngelempar buku isi 3.000 kosakata. Bilang penjara emang bukan tempat ideal belajar. Tapi, ya mau gimana lagi? Tentu aja, Dai nggak pernah bolos latihan fisiknya. Dan sekarang, wah, dia bisa narik 19 pull up. Padahal, dulu cuma sanggup 3 doang. Waktu terus berjalan. Pohon hijau berubah jadi kuning. Terus, salju mulai turun. Ya begitulah. Siklus musim berganti. Perhatiin baik-baik adegan ini guys. Jagoan kita sekarang bisa 47 pull up. Satu tangan. Gila nggak tuh? Dia ngambang sambil baca buku. Tembus 50. Bos, Tako ada di sebelahnya. Ngomong kalau Dai beneran jadi monster sekarang. Ototnya udah kayak kawat baja. Dan Dai cuma senyum nanya apa temannya beneran mikir gitu. Semua orang sibuk latihan. Dan gak lama, dia nanya ke si kakek, emangnya apa sih untungnya punya wanita? Kamashiro ngejelasin kalau ada wanita di sisinya, semua rencananya bakal jauh lebih gampang. Jagoan kita agak canggung, curhat, kalau dulu dia emang pernah punya pacar. Kamashiro bilang itu nggak penting. Wajahnya cukup ganteng buat cari yang baru. Masalah utamanya
Cuma dia itu terlalu baik. Dan dia butuh diajarin cara bikin wanita bertekuk lutut. Sambil ngomong, dia nepuk bahu jagoan kita dan bilang, kalau lagi minum sama wanita, lakuin aja trik ini bro. Dia narik Dai mendekat, ngebisikin sesuatu di telinganya, dan muka Dai langsung merah padam. Penasaran? Pengen tahu apa trik nakal itu beneran ampuh? Wah, si kakek kaya raya ini baru aja ngebongkar rahasia mematikan ke kita juga. Dai nanya apa itu sukses, dan si kakek bilang, cobain aja dulu, biar tahu hasilnya. Tapi, dia yakin banget Dai bakal jago urusan wanita, karena dia sayang banget sama ibunya. Dai yang kebingungan nanya, emang apa hubungannya ibu sama cewek lain? Si kakek ngasih teori yang agak absurd. Nanya, kalau dia bisa balik ke masa lalu dan kencan sama ibunya sendiri, gimana dia bakal perlakuin ibunya? Dai langsung blank lagi. Nggak paham omongan gila macam apa ini. Terus jagoan, kita ingat, pas media nyebut ibunya sebagai wanita yang meninggal karena syok lihat nasib tragis anaknya. Dan Kamashiro cuma senyum. Yakin banget kalau ibunya itu wanita hebat. Kepribadian Dai sekarang ini adalah hasil didikan orang yang besarin dia. Sambil agak malu, Dai bilang dia nggak terlalu yakin soal itu. Terus, Kamashiro nyeletuk. Kalau dia percaya kehidupan setelah mati itu ada. Makanya nanti pas Dai bebas dari penjara ini, dia wajib nyekar ke makamnya. Dia yakin ibunya masih nungguin dia. Dai langsung emosional dan nangis. Tapi jujur, aku agak curiga. Rasanya kakek tua ini lagi manipulasi mental jagoan kita. Jadi aku mikir, aku nggak tahu ini momen manis atau malah ngeri. Ya minimal kita bisa cuci mata, lihat ABS kotak-kotak, dan otot 300 kilonya. Dai kan? Tiba-tiba, bam! Kamashiro muncul. Lagi ngasih pujian. Dia nunjuk ke arah cowok di dekat situ, dan nanya, apa Dai lihat pria ramping? Nan, tampan itu. Dai mengangguk. Dan Kamashiro bilang itu mantan pembawa acara TV bernama Hiroki. Nanti, saat waktunya pas, jagoan kita harus mulai deketin dan amatin dia baik-baik. Dia bakal jadi sekutu paling penting buat kabur dari neraka ini. Tepat di saat itu, sipir penjara datang dan bilang, Napi 1034, ada tamu. Dai jelas bingung. Aku tahu apa yang kalian pikirin, pasti teman atau musuh yang datang kan? Tapi, salah besar bro, yang datang malah cowok bernama Yamashida. Dari Departemen Investigasi Kriminal Kepolisian. Dai ngucapin salam, duduk, dan nanya apa yang bisa dia bantu buat mereka berdua. Sebelum cowok gempal itu sempat jawab, Dai nanya dengan penuh semangat. Apa mereka mau buka ulang kasus investigasinya? Sambil canggung, pria gendut itu nyuruh dia tenang. Mereka datang ke sini bukan buat bahas kasusnya Dai sama sekali. Mereka ke sini mau bahas soal kakek tua bernama Kamashiro Jindai. Sebelum mulai ngobrol, dia minta izin merokok, dan jagoan kita nyuruh dia, silakan aja. Pas lagi nyalain rokoknya, pria gendut itu nanya, apa Dai akrab sama Kamashiro Jindai? Dai bilang, sel mereka barengan. Jadi ya kadang ngobrol. Yamashida jelasin, kalau kakek itu dipenjara bukan cuma karena pembunuhan, tapi juga kejahatan finansial skala raksasa. Dia dikurung gara-gara bikin kerugian yang di luar nalar. Dan kabarnya ada uang rahasia yang dia sembunyikan. Dai tahu persis maksud omongan ini tuh mata uang kripto yang sempat disebut si kakek. Lalu Yamashida tanpa basa-basi bilang, mereka cuma pengen Dai cari tahu di mana letak uang itu disembunyikan. Dai nanya, apa mereka nyuruh dia jadi mata-mata? Pria itu ngelak, bilang, ini bukan mata-mata. Dia cuman orang yang kooperatif sama polisi. Ini jelas bakal ngebantu banget Kementerian Kehakiman, dan pastinya ada hadiah besar yang menanti. Mereka bahkan iming-imingin kalau kebebasan bersyarat lebih awal bisa aja terjadi. Di momen itu, masa tahanan Dai masih sisa 10 tahun lagi. Artinya,
Dia udah mendekam 5 tahun, bro. Dan parahnya lagi, setelah sekian lama, si Kamashiro Jindai brengsek itu masih jadi misteri yang belum terpecahkan. Yamashita nepuk pundak Dai dan bilang, dia tahu anak ini orang baik. Dia nggak seharusnya busuk di penjara kayak gini. Terus, dia senyum ngeri, mirip Titan dari Attack on Titan. Nyuruh Dai buat hidup lebih cerdas. Tapi, Dai malah nanya, apa detektif itu percaya kehidupan setelah mati? Pria itu ketawa, dan jagoan kita bilang kalau Kamashiro yang pertama kali ngebahas soal itu. Tiba-tiba, dia berdiri dan gegas. Orang logis kayak Kamashiro nggak mungkin ngomong gitu. Cuma buat sekadar nyemangatin. Makanya, dia nggak bakal berkhianat. Yamashita langsung gigit bibir kesal dan bilang, baiklah, tapi kamu bakal nyesel, Dai. Cuma dada santai sebelum dibawa pergi. Aku nggak bisa nyalahin jagoan kita sih. Dia udah sumpah ke dirinya sendiri. Nggak bakal percaya lagi sama polisi. Sejujurnya ya, mending ditipu sama kakek tua itu daripada dibodohin pria gendut brengsek yang nggak pernah nolongin dia sama sekali. Terus, adegan pindah ke seseorang yang lagi nuangin segelas anggur. Itu Dagura yang bilang kalau anggur tahun 1995 ini luar biasa nikmat. Di ruangannya ada Jo Asaki yang nanya, apa dia ingat Dai Enamoto? Dia jawab, jelas. Ingatlah, si idiot yang dulunya hidup enak, tapi sekarang malah membusuk di penjara. Pengacaranya bilang, dengar rumor anak itu makin akrab sama Kamashiro Jindai di selnya. Seketika, Dagura kaget banget. Nanya apa maksudnya. Dia ngomongin Jindai yang itu. Jo Asaki mengangguk dan bilang, situasinya bakal jauh lebih aman kalau Dai Enamoto dilenyapkan aja. Dengan santai, Dagura bilang, terserah, bocah itu kan dikurung. Emangnya mereka bisa ngapain? Jo Asaki setuju, tapi ngasih peringatan. Bocah itu divonis 15 tahun pas masih muda. Jadi bentar lagi bakal bebas. Dan percayalah, kalian dan aku pasti nggak sabar nunggu apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, dia nelepon. Ayo kita tonton cerita balas dendam paling gila ini. Seseorang datang dan bilang ingin minta tolong. Di penjara, Haruki menyapa jagoan kita dengan sangat ceria. Dia bilang, dulunya sempat kerja di bar, tapi sayangnya dipecat. Tiba-tiba, Haruki memegang kedua bahunya erat dan bilang kalau mereka berdua adalah orang baik. Benar-benar tahanan yang aneh. Kurangnya wanita di tempat ini sepertinya mulai bikin otak mereka sedikit geser. Setelah Dai pergi dari sana, lelaki tua itu bertanya, bagaimana obrolan aneh mereka tadi? Jagoan kita membalas, kalau Haruki sebenarnya terlihat seperti orang baik, tapi kepribadian aslinya sangat sulit dibaca. Parahnya lagi, senyumnya cuma di mulut dan sama sekali tidak mencapai matanya. Sangat mencurigakan. Kamashiro menyuruhnya untuk terus mengamati orang itu baik-baik dan selalu mempercayai intuisinya. Lalu, dia dengan cepat mengganti topik, bertanya, apakah Dai masih ingat dengan pria yang bernama Ruji Bamba? Ya, bajingan gila, yang dulu hampir menghajar jagoan. Kita sampai mati, dan terus ditahan di sel isolasi sampai detik ini. Masalah besarnya adalah, bajingan itu baru saja dibebaskan sekarang, dan dari ekspresinya saja, kelihatan jelas kalau dia sangat kesal menghabiskan waktunya di sana. Pak Tua Kamashiro memberitahu jagoan kita kalau si Ruji Bamba ini punya adik perempuan kesayangan. Rupanya, beberapa tahun yang lalu, adiknya mengalami insiden sangat mengerikan dan harus terus dirawat di rumah sakit sampai sekarang. Dai sekarang paham kenapa Bamba ngamuk saat tahu soal kasusnya. Kamashiro bilang, tak peduli itu kebenaran atau kebohongan, dia harus lebih berhati-hati. Beberapa saat kemudian, di sel Bamba, semua orang ketakutan. Padahal dia cuma duduk santai membaca majalah. Tiba-tiba, penjaga membuka pintu dan bilang, ada tahanan baru yang akan pindah ke sel itu. Dan muncullah Kamashiro yang dengan santainya melambai pada Bamba. Saat melihat kedatangannya, Bamba langsung berseru kalau bajingan tua itu sepertinya masih saja
bebas bertingkah semaunya di tempat ini. Pria tua itu membalas dan bilang kalau itu sama sekali tidak masalah. Toh dia cuma jadi raja di penjara, yang artinya kebebasannya masih sangat terbatas. Bamba menyuruhnya berhenti basa-basi dan bicara langsung ke intinya. Pak tua itu bilang, dia punya satu permintaan tolong kecil. Dia ingin menceritakan sebuah rahasia tentang seseorang yang sudah lumayan lama mengabdi di bawahnya. Sementara itu di luar, Haruki kembali mengobrol santai dengan jagoan kita, menepuk punggungnya, dan menyuruhnya agar jangan terlalu khawatir. 10 tahun pasti akan berlalu dengan cepat. Di tengah obrolan, jagoan kita berpikir, kenapa Kamashiro bilang pria ini sangat penting untuk rencana pelarian. Perhatikan baik-baik ya. Ini saat semuanya jadi gila. Haruki tiba-tiba bilang, persis kejahatan yang dituduhkan pada jagoan kita. Dia bilang, tidak ada yang lebih epik daripada memakai obat terlarang untuk mengubah orang jadi boneka. Ekspresi Dai langsung berubah drastis, dan dia bertanya, apa maksud obrolan gila itu? Tapi Haruki menyuruhnya berhenti akting. Dia merasa mereka berdua sama saja. Haruki sudah menyelidiki alasan Dai dikurung. Kelakuan mereka berdua itu identik. Sementara Haruki bilang kalau Dai harus belajar agar tidak meninggalkan jejak. Sosok raksasa muncul tepat di belakangnya. Dai mencoba memperingatkannya, tapi bajingan itu sudah dicekik dari belakang. Jelas sekali itu Bamba, dan dia bersumpah akan membuatnya menderita seperti para wanita itu. Dai menyuruhnya berhenti, tapi Bamba tidak mau buang waktu. Suara retakan tulang bergema keras. Leher si brengsek langsung patah seketika. Malam tiba, dan seorang dokter membuka pintu ke salah satu bangsal. Di dalam, Kamashiro bertanya, bagaimana persiapannya? Dokter bilang sayangnya, pria bernama Haruki terluka sangat parah. Tanda vitalnya menurun drastis, dan kondisinya sangat kritis. Dai bilang, si bodoh Bamba tiba-tiba saja menyerang pria itu. Parahnya lagi, Inomoto yang mencoba ikut campur malah ikut dihajar habis-habisan. Dokter menjelaskan dengan peralatan seadanya di tempat ini. Operasi itu sangat sulit, tapi mereka akhirnya berhasil. Benar-benar aksi medis yang super gila dan tak masuk akal. Namun, sang dokter bilang, Kamashiro sungguh luar biasa karena bisa merencanakan semua ini. Saat Kamashiro memujinya balik, seorang penjaga menguping semuanya dari sudut ruangan. Tiba-tiba, dia membuka pintu dan masuk ke ruangan itu. Di atas ranjang, dua orang terbaring tak berdaya dengan tubuh penuh perban. Brengseknya, dia menyuntikkan sesuatu ke kantong infus jagoan kita. Monitor rumah sakit langsung berbunyi panjang. Lalu adegan berpindah ke Satomi, mantan pacar jagoan kita. Dan tebak, siapa yang datang? Bajingan bernama Kadotoku. Dia pamer sudah beli tiket konser penyanyi kesukaan Satomi dan mengajaknya jalan-jalan untuk bersenang-senang. Sudah 5 tahun berlalu, tapi Satomi rupanya masih sangat bersedih. Dia menolak dan bilang sedang tidak ingin bersenang-senang. Gila, aku tidak menyangka gadis ini ternyata sangat peduli dan masih setia menunggu jagoan kita. Selama ini, si pecundang Kadotoku sudah berusaha keras, tapi terus diabaikan. Dia bertanya, apa Satomi masih menunggu Dai? Gadis itu terdiam sejenak, lalu berbalik. Yakin sepenuhnya kalau Dai tidak mungkin melakukan hal seburuk itu. Kotor seperti itu. Kemudian Kadotoku bilang dia harus menyampaikan kabar menyedihkan dari seorang hakim. Satomi langsung sadar. Ini tentang Dai. Pria itu bilang, kalau Dai baru saja mengalami komplikasi, lalu mati. Akibat serangan jantung, detik itu juga Satomi membeku, jatuh berlutut, dan menangis histeris. Kadotoku memeluknya. Sok peduli, bilang kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan Dai memang orang baik. Di perpustakaan penjara, Tako menggebrak meja marah-marah karena Dai cuma mencoba menghentikan pertengkaran. Kenapa dia harus mati konyol? Kamashiro sendiri bertingkah seolah tidak percaya Dai benar-benar tewas dengan cara tragis itu.
Tapi, kalian dan aku pasti curiga dengan semua ini kan? Masa iya? Dia mati. Penjaga ruangan berkomentar betapa sedihnya pemuda itu tewas sebelum bebas bersyarat. Apalagi setelah babak belur dihajar Bamba. Pada akhirnya, malah dia yang kehilangan nyawa. Sang dokter bilang, itu sangat masuk akal. Adegan lalu beralih ke bajingan bernama Dogura dan Jogasaki yang sedang merayakan kemenangan besar. Mereka akhirnya bebas dari ancaman keberadaan Inomoto Dai. Kamashiro dipenjara seumur hidup. Jadi mereka tidak perlu takut padanya. Pak tua itu hanya bisa berkuasa di dalam penjara. Dogura memuji rencana jahat sempurna ini dan bilang, sebentar lagi dia akan menghasilkan banyak sekali uang kotor. Jadi mereka hanya perlu fokus pada rencana. Dengan senyum licik, Jogasaki mendongak ke atas dan berkata, akhirnya tak ada lagi yang perlu mereka takuti. Tapi, tunggu dulu. Seseorang berambut hitam terlihat meninggalkan penjara. Sudah sangat jelas apa yang baru saja terjadi di sini. Sang penjaga berharap dia cepat pulih. Pria itu mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Lalu, gerbang ditutup. Dia mengangkat tangan untuk menghalangi sinar matahari dan bergumam. Akhirnya, dia bebas. Pria itu pergi ke makam ibunya, meletakkan bunga, dan meminta maaf karena baru bisa berkunjung sekarang. Dari tanda di belakang telinganya, kita semua tahu betul siapa dia. Dia meminta maaf karena muncul dengan wajah yang berbeda. Di kilas balik rumah sakit, jagoan kita bertanya, apa dia harus benar-benar mati? Apa maksud Kamashiro merencanakan semua ini? Tiba-tiba, Pak tua itu mengulangi perkataannya, bahwa ini sudah saatnya bagi jagoan kita untuk sepenuhnya membuang nyawanya sebagai Inomoto Dai. Dokter kemudian menjelaskan rencana gilanya. Mereka akan mentransplantasi seluruh wajah dan rambutnya. Intinya, dia akan bertukar tempat dengan Haruki. Tentu saja, Dai kaget bukan main. Ini benar-benar gila. Tidak mungkin ada operasi medis se-ekstrem itu. Kamashiro menyuruhnya membuang keraguan dan memanfaatkan momen emas ini. Pria di sebelahnya itu murni sampah masyarakat. Tidak mungkin mereka akan membiarkan monster seperti itu bebas ke jalanan lagi. Sejak awal, Kamashiro sudah memperingatkan bahwa dia harus siap untuk hal tergila seperti ini. Di ruang operasi, jagoan kita akhirnya mantap membuang identitas lamanya. Dan sungguh, proses operasinya terlihat seperti mengelupas topeng. Mereka mengupas habis kulitnya dan menukar wajah kedua pria tersebut. Hari itu juga, dia melangkah keluar sebagai Takahashi Haruki yang baru. Sekarang memiliki wajah super tampan dan langsung berjanji pada ibunya. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Karena mulai detik ini, pembalasan dendamku kepada para bajingan itu baru saja dimulai. Beberapa waktu kemudian, dia sedang asyik mandi, berendam di tempat karaoke. Sepertinya sudah beberapa hari berlalu sejak bebas, karena bekas luka operasinya sudah mulai memudar. Sekarang, dia harus benar-benar menanamkan di kepalanya bahwa dia bukan lagi Inomoto Dai, melainkan Haruki. Mengingat kembali saat baru sadar di rumah sakit, dia terlihat panik dan mencari di mana Haruki yang asli. Dokter langsung menjawab kalau pria itu sudah tewas. Katanya karena serangan jantung mendadak. Benar-benar aneh. Padahal operasinya sukses 100%. Kondisinya sangat stabil, walau masih di bawah pengaruh obat bius. Kamashiro dengan tenang bilang kalau dia pasti dibunuh. Dai bingung, kenapa ada orang yang mau membunuh tahanan tak dikenal di penjara. Kamashiro menjawab santai bahwa target pembunuhan itu jelas bukan dia. Target sebenarnya hari itu adalah Inomoto Dai. Di situ jagoan kita baru menyadari, si Haruki asli mati karena bertukar wajah dengannya. Jadi, menurut kalian gimana nih? Karma emang selalu punya cara gila kan? Secara tidak langsung, dia bikin Haruki mati. Tapi mengingat bajingan itu sampah, ini sangat pantas. Pria ini pantas menderita. Dia mati, tenang saat tidur, diiringi sirana hidup yang enak. Untung saja, dia sudah babak belur duluan. Dokter menjelaskan
Kalau dia sama sekali tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dan Kamashiro membalas kalau itu karma atas perbuatannya di luar penjara. Pastinya, dia bakal bersenang-senang di neraka. Pria itu setidaknya bersyukur karena mereka tadinya bingung cara menenangkan Kamashiro saat sadar wajahnya berubah. Coba kalian bayangkan rasanya di posisi ini. Habis dihajar babak belur, bangun tidur, wajah ganti. Mirip isekai ya. Bedanya, ini cuma nasib sial. Dan berakhir memakai wajah penjahat yang sudah tamat riwayatnya. Karakter utama kita tentu bingung memikirkan nasibnya. Tapi, pria tuh bilang, jawabannya sudah sangat jelas. Dia akan dibebaskan untuk menggantikan posisi orang itu. Lalu memulai balas dendamnya. Akhirnya, tiba juga waktunya untuk menjalankan rencana gila yang sudah dia siapkan selama 2 tahun. Terakhir, tidak lama kemudian, dia pergi ke kamar Hiroki, mengambil ponselnya dan semua barang miliknya. Gila, orang ini punya banyak black card, uang tunai, ponsel mahal, semuanya ada. Melihat pantulan wajahnya di layar ponsel, dia teringat ucapan Hiroki soal membuat wanita. Kecanduan obat terlarang itu rasanya sangat memuaskan. Dan Makagi berbaring sambil berpikir, kalau itu bukan masalah, dia juga akan masuk neraka saat mati nanti. Si brengsek itu bisa menunggunya di sana. Tapi, di bumi. Sekarang, dialah yang akan memanfaatkan wajah ini habis-habisan. Adegan beralih ke sebuah hotel mewah di Tokyo. Gaya pahlawan kita sudah keren maksimal dengan jam tangan mahal. Sepertinya, dia sudah sepakat dengan Kamashiro untuk bertemu seseorang di sana. Tiba-tiba saja, seorang pria sudah duduk di kursi dan bertanya, apakah dia murid si presiden? Dai menjawab. Ia lalu menyebutkan kata sandi rahasia mereka, yaitu tunggu, renungkan, dan miliki harapan. Pria itu menurunkan kacamata hitamnya, tersenyum, lalu memperkenalkan diri sebagai Sato. Dai bertanya, apa hubungan mereka berdua? Dan Sato menjawab, kalau pria itu sudah sering menyelamatkannya. Dia punya musuh yang tidak terhitung, tapi juga punya sekutu di mana-mana. Lalu Sato langsung menyerahkan paspor dan setumpuk dokumen penting. Karakter utama kita bahkan ganti nama jadi Kurisu Fuyoto. Tadinya aku pikir dia bakal pakai nama si orang gila yang sebelumnya. Ya, sudahlah. Sato kemudian berdiri dan menyuruhnya berjuang mati-matian. Dan jagoan kita berterima kasih. Di dalam tas itu, ternyata Sato juga meninggalkan ponsel baru dan 2 gepok uang tunai. Wah, dia ingat, Kamashiro pernah menyuruhnya untuk mulai mencairkan uang kripto itu pelan-pelan. Jelas saja, Dai masih penasaran. Setengah mati. Kenapa Kamashiro mau repot-repot membantunya sampai sejauh ini? Memberinya uang? Dan apa sebenarnya yang dia harapkan darinya? Kamashiro menjawab, kalau tujuannya jauh lebih besar dari sekadar balas dendam anak itu. Melihat tumpukan uang itu, Dai hanya bisa berterima kasih atas segalanya. Sumpah, benar-benar tidak terduga. Tadinya aku ragu pada patua itu. Mungkin nanti masih ada kejutan lainnya. Entahlah, tapi dia benar-benar membantu jagoan kita. Dia tiba di bandara dan lolos dengan mudah berkat dokumen barunya. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Disinilah semuanya mulai memanas. Dia sudah duduk di pesawat sambil memikirkan 3 target utama balas dendamnya. Tentu saja, pertama-tama, dia harus menyelidiki lokasi mereka, aset yang mereka punya, dan koneksi mereka. Dia akan membongkar tuntas misteri kematian Siaka, dan kenapa kesalahan itu malah ditimpakan padanya. Dan pastinya, dia akan memastikan mereka merasakan keputusasaan yang jauh lebih parah dari yang dia alami. Masalahnya, targetnya itu luar biasa kuat dan sangat berpengaruh di kota ini. Untuk saat ini, dia butuh uang dan banyak bantuan. Karena itulah dia pergi ke luar negeri untuk mengambil uang dari Kamashiro. 50 miliar dalam bentuk kripto. Gila. 3 tahun berlalu dan kita kembali ke Tokyo. Uang dari seluruh dunia mengalir deras ke kota ini.
mendorong pembangunan, tapi paling banyak masuk ke bar dan kasino. Jelas saja, kehidupan malam Tokyo jadi sangat liar kan? Tapi, di saat yang sama, hal itu menciptakan kesenjangan sosial yang aneh. Dan kembali ke pesawat, pramugari yang agak berisi muncul untuk menyapa jagoan kita. Bilang kalau mereka hampir sampai. Dan dia cuma bilang, terima kasih. Coba lihat, anak nakal ini. Dia pakai anting. Dan sekarang kelihatan jauh lebih dewasa. Melihat keluar jendela, dia bilang tidak percaya bisa kembali ke tempat ini setelah sekian lama. Di daerah yang bernama Marunouchi, para pria tua tersenyum lebar. Bilang kalau ini suatu kehormatan bisa bertemu orang sepertinya. Sepertinya jagoan kita entah habis melakukan apa, tapi dia sangat terkenal di sini. Dia agak malu-malu. Bilang senang bisa bertemu mereka juga. Dia tentu saja sekarang memakai nama Kurisu. Anehnya, para orang tua itu tidak percaya dia masih sangat muda. Lucu juga. Karena menurutku, dia kelihatan tua. Kesuksesan, pada dasarnya, sudah terlahir di sana. Dan mereka bilang, berkat perang kasino, semakin banyak orang kaya yang datang ke Jepang. Pasar saham juga terus meledak. Pria yang menunjukkan tablet ke karakter utama kita sepertinya tidak terlalu ingin ada di sana. Tapi investor Amerika sangat merekomendasikan anak ini sampai dia setuju untuk bertemu. Dan tentu saja, dua pria tua itu sudah berniat memancingnya agar mendepositokan setidaknya 200 juta. Tapi dia membalikan keadaan. Gila, mereka pikir dia bakal setor 200 juta. Dia malah bilang akan mulai dengan deposit 2 miliar. Langsung saja. Orang-orang itu berdiri dan berterima kasih padanya. Bilang mereka tidak menyangka hal sehebat ini. Kurisu menyuruh mereka tenang. Dan sekarang, aku agak bingung. Kadang dipanggil Dai, kadang dipanggil Kurisu. Dan sekarang, aku tidak tahu lagi. Kayaknya aku panggil Kurisu saja karena butuh waktu lama buat orang-orang sadar kalau dia itu Dai. Dan semua orang juga akan terus memanggilnya dengan nama Kurisu. Bikin pusing saja setiap saat. Tapi kalian tahu kan? Itu dia. Bukan rahasia lagi. Beberapa saat setelah pertemuan singkat itu, dia pergi sambil terus dipuja-puja. Pria tua itu jelas ingin mendekati anak ini. Bertanya apakah dia sibuk malam ini. Dia sudah memesan restoran bintang Michelin dan ingin mengajaknya. Tapi jagoan kita memakai kacamata hitam kerennya dan menolak. Malam ini dia sudah punya rencana lain. Sebentar, kalian pasti sepemikiran denganku. Lihat baju haram di lantai ini. Aku kira dia mau main gila di Jepang. Tapi ternyata bukan. Ini si brengsek Kadote. Sialan. Dia masih hidup. Jam 11 pagi. Dia mematikan alarm, lalu menendang si wanita. Bertanya sampai kapan dia mau tidur. Astaga. Cewek ini pasti kurang waras, mau tidur sama pria seperti dia. Si wanita kebingungan. Bertanya, apa maksudnya bersikap begitu? Dan menyuruhnya pergi saja. Dan ternyata, sekarang si brengsek ini punya bar atau semacamnya. Wanita itu buru-buru berpakaian, lalu membanting pintu sambil mengumpat kalau dia pria paling brengsek. Tapi Kadote bahkan tidak ingat siapa nama cewek itu. Lalu sambil melihat pemandangan kota, dia menyimpulkan itu cuma cewek acak yang dia bungkus semalam. Pria topi ini masih hidup enak. Coba lihat. Ini dia tidur dengan wanita yang bahkan dia tidak kenal. Lalu langsung masuk ke BMW dan pergi. Tinggal di mansion besar. Bawa mobil mewah dan bilang mau cari uang lebih banyak lagi. Kemudian, dia tiba di tempat bernama Lobi Kaisar. Dan sepertinya sekarang tempat itu miliknya. Semua orang bersorak menyambut kedatangan si bos. Lalu salah satu anak buahnya muncul dengan wajah canggung. Bilang, kalau ada tamu VIP hari ini. Kadote langsung terkejut. Bayangkan, tamu yang datang ini memesan banyak sekali anggur dan sampahnya dengan harga selangit. Si brengsek ini tidak bisa menyembunyikan senyum. Leburnya, dia sudah mencium bau uang. Kaget. Siapa kira-kira Sultan di ruang VIP ini?
Dia dikelilingi wanita-wanita paling cantik di sana. Si rambut pirang sialan itu masuk dengan kikuk, meminta maaf karena mengganggu momen pribadinya. Namanya Kadote, bos tempat hiburan ini, dan datang langsung untuk menyapa. Jagoan kita berdiri, dan gila. Anak ini tiba-tiba punya gaya visual mirip karakter di anime JoJo Bizarre Adventure. Rahang tajam macam apa itu, bro? Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kurisu, dan bilang, senang bisa bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Wah, anak nakal ini suka sekali memancing emosi ya. Tapi, sebelum itu, kalian dan aku harus putar waktu sedikit. Kenapa pakai acara mundur segala? Tapi ya sudahlah. Mari kita ikuti saja. Seorang pria masuk, membungkuk dan bertanya, tipe wanita seperti apa yang dia suka. Dia membalas kalau seleranya sangat khusus. Dan pria itu mengangguk paham, lalu berjanji akan membawakan yang terbaik. Sambil melihat sekeliling, Kurisu hanya bertanya-tanya, apakah tempat ini sekarang menjadi istana si brengsek itu? Tidak lama, pria itu meminta maaf, lalu masuk membawa wanita cantik pertama. Yang satu ini pasti lolos uji kualitas dengan mulus. Dia masuk dengan tubuh proporsional dan memperkenalkan diri sebagai Mizuki. Sangat percaya diri, dan pria yang sedari tadi berjalan jongkok kembali lagi untuk menanyakan pesanan minumannya. Pria penasaran ini membuka menu, menutupnya lagi, lalu bilang, dia mau semuanya. Adegan berikutnya, sampahnya, pestanya pecah, dan dia asyik nongkrong sama cewek-cewek cantik. Mereka bilang, baru pertama kali minum minuman semahal itu. Sementara itu, pelayan cowoknya pada syok, ngeliat si brengsek itu buang 1 juta yen. Gampang banget. Sini deh. Coba kalian pikir bareng gue. Gimana caranya cowok semuda itu bisa tajir melintir begini? Salah satu cewek langsung manja, meluk lengannya, bilang, dia semuda si bos. Kafe itu. MC kita nanya kafenya asyik atau enggak. Dan cewek itu bilang lumayan. Beda dari tempat lain di daerah sana. Mereka bahkan nggak punya target penjualan sama sekali. Selain itu, mereka bebas. Milih baju apa aja buat kerja. Pas mereka lagi asyik ngobrol ngalor ngidul, dia ngelirik jam tangannya dan sadar kalau pamer duit begini pasti bakal mancing targetnya keluar. Dan bener aja, lihat siapa yang muncul di pintu. Saat itu juga, dia noleh ke cewek-cewek itu sambil ngebatin harus tetap tenang. Jangan sampai ekspresinya ketahuan. Tepat saat itu si brengsek kedot muncul di sebelahnya dan minta maaf karena ganggu. Dia ngenalin diri sebagai bos di situ dan nyebutin namanya. MC kita langsung berdiri, pasang senyum ramah, dan ngenalin diri sebagai Kurisu. Beberapa waktu berlalu, dan cewek gaun merah mulai nyuruh kedot berhenti ngomongin masa lalu. Dia malah asyik cerita. Pas cewek itu muntah, sampai semuanya ketawa ngakak. Tapi MC kita di sana cuma senyum lega, karena sadar si target nggak curiga sama sekali. Kedot lalu pamit pergi, karena ada urusan lain. Mereka pamitan, dan bilang bakal ketemu lagi secepatnya. Begitu dia cabut, MC, kita janji bakal bikin dia bayar mahal atas semua penderitaannya. Jelas aja, pas dia mikir gitu, ekspresi wajahnya langsung berubah dingin. Dan kayaknya si Mizuki mulai sadar, ada yang aneh. Besok paginya, ada cewek dan cowok asing yang lagi mantengin banyak layar. Kaget, lihat perubahan harga saham yang aneh dan curiga. Ada yang lagi manipulasi pasar. Nah, sekarang ketahuan siapa dia. Itu teman bocah yang MC temui di penjara dulu. Si jenius saham itu loh. Makanya dia asyik mainin grafik saham sekarang. Julukannya di luar adalah Octopus. Jagoan kita. Ketawa lihat temennya. Masih pakai topi gurita yang sama dari hari mereka bebas. Dikilas balik, kita lihat begitu bocah itu keluar penjara, MC kita udah nungguin di sana. Dia kelihatan agak bingung. Nanya apa? Dia beneran dai. MC cuman senyum dan bilang tako harus bantuin dia balas dendam. Buat rencana gilanya ini, kemampuan si gurita itu benar-benar dibutuhkan temannya. Itu bilang kalau waktu itu dia masih bingung dan takut. Tapi di momen itu, Dai langsung naruh kartu di atas meja dan ngomong to the point. Ada satu perusahaan
yang harus banget diselidiki. Coba kalian perhatiin baik-baik nama di kartu itu. Kado Tegu. Target utamanya. Dia minta grup itu dan klub Emperor mereka dibongkar habis. Tako nanya, butuh berapa lama? Dan dia jawab, maksimal seminggu. Si bocah langsung nyomot takoyaki di depannya, dimasukin semua ke mulut. Dan bilang, 3 hari aja. Cukup. MC kita senyum bilang makasih, terus Tako nanya, kenapa dia sampai repot? Nyelidikin perusahaan yang bahkan nggak ada di bursa saham. MC kita ngejawab dengan dingin, perusahaan itu udah numpuk banyak dosa. Dan sekarang waktunya buat seret mereka semua ke bawah sinar matahari. Jagoan kita ngebatin. Kastil busuk yang dibangun di atas penderitaan orang lain ini bakal dihancurin rata. Pindah adegan, ada pasangan keluar dari hotel cinta. Si cewek lagi pamer kalau tempatnya asyik banget. Tiba-tiba muncul orang aneh. Asyik jepret foto mereka, dan si cewek panik nanya siapa. Orang gila itu. Si aneh ngenalin diri sebagai Oda Kazuki, detektif swasta. Tunggu dulu, biar gue cek catatannya. Astaga, ini dia, si cowok aneh. Dari penjara itu kan, kayaknya sekarang dia juga ada di pihak MC kita. Seenggaknya dia lumayan jago jadi detektif. Lanjut, si gila ini lagi di kafe, bareng pasangan tadi, nyindir pedas kalau si tante jalan sama anak SMA, dan malah teler. Suaminya pasti nangis darah kalau tahu kelakuan istrinya begini. Gila, ternyata situasinya jauh lebih parah dari yang gue duga. Si tante nanya, apa dia detektif swasta terus melas minta, jangan laporin suaminya, janji bakal ngasih bayaran yang mantap banget. Astaga, ini cewek beneran nggak tahu malu. Bahkan detektif aja mau disogok pakai badannya. Tapi jelas, Kazuki jijik banget. Dia langsung nyuruh tante itu, stop ngomong sembarangan. Sumpah, 2 orang selingkuh itu langsung keringat dingin, bro. Kazuki nyuruh si cewek pulang aja, karena dia harus ngobrol serius sama suaminya. Tapi begitu tantenya pergi, waduh, si Didi malah langsung pepet anak SMA itu. Bilang kalau main sama istri orang itu bakal bikin repot panjang. Mendingan si bocah cari cinta sejati sama cowok dewasa kayak dia aja. Tapi bocah itu malah kabur, ketakutan, bilang nggak mau kerja gitu lagi. Sementara itu, Didi ngebatin kalau susah banget cari cinta sejati. 2 tahun lalu, dia keluar dari penjara, dan jelas aja, karena rekam jejaknya hancur. Dia nggak bisa balik jadi polisi, makanya dia mulai kerja jadi detektif swasta, pakai semua kenalan dari masa lalunya. Kita jeda sebentar di sini. Kalian sadar kan, apa artinya? Karena statusnya mantan napi, lisensinya dicabut. Jadi selama ini, dia kerja ilegal. Bener-bener nekat banget orang ini. Ngomong-ngomong, jurusan kuliah apa sih buat jadi detektif? Akpol kali ya? Masa bodoh lah. Yang jelas, dari waktu ke waktu, dia terpaksa ambil kerjaan bahaya dan harus siap baku hantam di jalanan. Bro, dia terus-terusan nekat masuk ke bahaya, cuma buat ngisi kekosongan di hatinya. Dia ngelirik poster cowok-cowok muda yang kerja keras, tapi mukanya datar banget. Nggak minat sama sekali. Tiba-tiba, dia nangis Bombay teriak ke langit, nanya, kenapa pangerannya harus mati secepat itu? Lebay banget kan, dia lagi kangen berat sama Dai kita, dan rela nungguin 15 tahun sampai pangerannya keluar penjara. Terus tiba-tiba dia ngerasa lapar. Masuk ke kedai di seberang jalan, pesen ramen, dan duduk santai. Tapi takdir emang suka bercanda, bro. Coba tebak, siapa cowok yang lagi makan ramen tepat di sebelahnya? Jantung si Didi langsung mau copot. Rasanya, si gila ini cuma bisa bengong, merhatiin bulu mata cowok itu yang panjang banget. Mata sayu dan bibir mengkilap. Bener-bener tipe cowok cantik idaman dia banget. Tapi, mendadak dia geleng-geleng. Mukul pipinya sendiri. Bilang gak boleh selingkuh. Pangerannya udah di surga. Ya ampun, orang ini beneran agak korslet otaknya. Cowok sebelahnya bilang makasih. Langsung berdiri dan pergi. Yaps, Kazuki langsung sadar dan panik. Nyariin cowok tadi kemana-mana. Jantungnya berdebar kencang banget.
Mikir apa ini cinta baru? Setelah 5 tahun, pindah ke markas MC kita. Si Oktopus lagi asyik nikmatin hidup ala Sultan Saham. Beneran. Bro, banyak monitor buat pantau grafik pasar sambil ngegame santai. Gila. Enak banget hidupnya si brengsek satu ini. Dia beneran tahu cara nyetak duit. Pas banget. MC kita masuk, nanyain hasil penyelidikan, dan Tako nyuruh dia mampir ke layarnya. Dia ngebuka banyak banget grafik dan data yang ruwetnya minta ampun. Pokoknya, datanya numpuk banget deh. MC, kita langsung jeli merhatiin layarnya, dan nemuin satu nama yang dia cari-cari. Takuritsu, kakek tua Bangka. Dari awal cerita tadi, bos besar yang nguasain daerah itu. Tako, lalu jelasin. Kalau si Kedoot, mungkin kelihatan punya nama besar di kartu nama sebagai pemilik. Tapi aslinya, dia cuma punya sedikit saham klub itu. Kurisu senyum dingin bilang, udah kuduga, ada dalang yang lebih gede di balik layar. Tapi sekarang, udah waktunya buat mulai bikin mereka bayar lunas semua dosa ini. Tako langsung paham, dan nanya, apa mereka ini komplotan yang fitnah si Dai dulu? MC membenarkan. Dan temennya itu langsung emosi. Bilang, bajingan itu, nggak bisa dibiarin hidup. Terus, MC menepuk pundak temannya dan bilang kalau pertama-tama mereka butuh sekutu baru. Tugas Tako sekarang cuma ngurusin duit Kamashiro dan bikin saldonya meledak. Si jenius ini santai jawab, tenang aja, gampang banget muterin duit kalau modalnya gede. Terus, MC kita nambahin, kalau mereka butuh informan dari dunia bawah juga. Komplotan brengsek itu pasti nggak cuma narik untung dari kejahatan yang ngejebak dia dulu. Dan kunci utamanya udah jelas ada di narkoba yang mereka produksi. Dan edarin, MC, kita langsung ingat, barang haram sintetis bernama S itu. Barang yang persis sama kayak yang ditemuin di mayat cewek 5 tahun lalu, dan juga di minuman energi yang dikasih si Kedot sialan itu. Itu yang bikin sidangnya hancur berantakan. Dan yang paling dia butuhin sekarang adalah orang buat membongkar kartel narkoba mereka. Sampai sini, kalian pasti udah bisa nebak kan siapa yang bakal direkrut selanjutnya. Tako nolak halus bilang, dia kan cuma jago urusan investasi, jadi dunia hitam itu bukan keahliannya. MC kita cabut dan nyuruh Tako, fokus aja, lacak perusahaan mereka. Sementara dia sendiri bakal keliling kota buat jernihin pikiran dan nyari si detektif gila itu. Sini kumpul, kita bahas adegan sauna di Tokyo ini. Coba tebak, siapa di sana? Aku baru sadar, cowok kita ini jelas nggak bisa langsung ngejar Sedomeu, mantannya, dari awal cerita. Dan pastinya, pas si brengsek Didi itu mau keluar sauna, siapa coba yang berdiri di sebelahnya? Jelas MC kita dong. Wajahnya langsung merah padam. Bilang kalau ini benar-benar kebetulan luar biasa. Bisa ketemu sama malaikat yang sama. 2 kali, cowok kita ngeliatin si aneh yang lagi nutupin badannya malu-malu. Mikir, gimana caranya ngobrol natural sama pangeran itu. Tiba-tiba ada kakek tua berdiri mau pergi. Malah kesandung. Dan waktu jatuh, dia narik handuk MC sampai lepas. Seriusan, kalau nggak salah ingat, dia ngeliat cewek kita nggak sih? Kayaknya iya deh, dia pasti bakal kenal. Udah, jelas banget. Sementara, cowok, kita bantuin si kakek. Orang-orang gila itu malah nangis terharu. Bilang dia udah nemuin pangerannya. Tapi, ini nggak masuk akal sih. MC kan harusnya udah mati di penjara. Sumpah. Dia sampai shock berat. Dan akhirnya, ambruk di lantai merah itu. Sampai ada orang yang nyamperin buat ngecek dia masih hidup atau udah mati. Beberapa waktu kemudian, balik ke bar Kaisar, pelayannya nanya, mau pesan apa? Dan cowok kita minta dipanggilin Mizuki. Kirain dia bakal pesan minum atau apa gitu. Ternyata malah nyari cewek. Sepertinya MC kita sadar kalau Oga lagi duduk di sudut sana. Dan dia nggak pernah nyangka bakal ketemu orang itu di tempat ginian. Dia tahu dia nggak bisa balik ke kepolisian karena kejahatannya. Terus,
Ngapain dia sekarang? Mungkin harus diselidiki nih. Tepat saat itu, cewek penyusup yang nabrak dia muncul dengan lembut. Pakai suara imut, bilang kangen sama Friotto. Dia mutusin buat ngurusin Oga nanti aja. Soalnya sekarang dia harus ngadepin cewek gila ini. Sambil cari tahu apa yang udah dilakuin Kadote. Mizuki senyum lebar. Bilang senang. Bisa lihat dia di sana lagi. Tapi jelas, Kurasu cuma mau manfaatin dia karena butuh mata-mata. Di tempat ini, masalahnya, cewek itu ngasih tatapan aneh ke dia. Bakalan beneran jadi sekutu nggak nih? Entahlah, cuy. Tapi dia pasang wajah serius. Bilang kalau dia butuh cewek yang bakal patuh total dan jadi mata-matanya. Beberapa waktu kemudian, cewek-cewek lain bilang, dia agak aneh hari ini karena nggak minum alkohol. Sama sekali. MC bilang dia pernah bikin kesalahan fatal gara-gara mabuk. Makanya, dia pilih begini. Cewek-cewek itu ketawa. Bilang, semua orang pasti pernah ngalamin itu. Mereka malah pengen lihat dia mabuk. Kadote juga ikutan ketawa di sana. Tapi di dalam hati, dia mikir siapa sebenarnya. Cowok aneh. Ini, coba kalian perhatiin baik-baik. Dia ini nggak kelihatan kayak preman biasa, yang sering nipu buat cari duit. Mungkin aja dia bocah yang baru, kayak mendadak main saham. Atau semacamnya. Tiba-tiba, Kurisu berdiri, bilang mau ke toilet, dan Kadote nawarin buat nunjukin jalan. Tapi aslinya sih, bukan Kadote yang nemenin. Malah, orang lain yang nganterin dia. Di jalan, dia papasan sama kakek yang dia kasih investasi 2 miliar itu. Yang kelihatan girang banget bilang ini kebetulan yang udah ditakdirin buat mereka berdua. Kakek itu terus-terusan. Makasih ke MC kita soal kejadian kemarin. Dan Kadote cuma merhatiin dari jauh. Kadote ngawasin dari sudut dan nanya ke pelayan siapa klien aneh itu. Pelayan jawab, kayaknya dia itu bos eksekutif dari perusahaan luar negeri yang rekrut orang Jepang. Katanya, dia lama kerja di luar dan baru balik ke Jepang. Lihat kakek tua itu nunduk hormat ke MC. Kadote jelas langsung. Kegirangan. Kegirangan eksekutif yang bahkan dihormati sama kakek-kakek ini pas banget sama yang dia butuhin. Cowok, tajir, melintir. Di manhwa ini, uang bukan buat beli cewek bro, tapi buat beli cowok, begitu. Mizuki keluar dari ruangan, Kadote langsung nahan lengannya dan nyuruh dia ngelakuin apa aja buat naklukin si Kurasu ini. Mizuki agak bingung, tapi Kadote natap dia tajam dan mastiin dia paham maksudnya. Mizuki jadi canggung waktu Kadote mendekat dan bilang kalau cowok ini punya uang jauh lebih banyak dari bayangannya. Apalagi, sepertinya si MC ini lumayan tertarik sama dia. Jadi, mending manfaatin kesempatan itu baik-baik. Ujung-ujungnya, dia juga yang untung. Beberapa saat kemudian, mereka ngobrol di meja bar. Dan Mizuki bilang sepertinya Kadote lagi pacaran sama salah satu cewek di klub itu. Kurisu nanya, bukannya itu dilarang kan? Masa bos pacaran sama pegawainya sendiri? Mizuki bilang, emang dilarang sih, tapi ya jelaslah. Cowok itu kan pemiliknya, jadi nggak bakal ada yang berani protes. Terus dia nambahin, kalau dia nggak tahu pasti siapa ceweknya. Ini bakal jadi info penting buat Kurisu, karena cewek itu pasti tahu banyak rahasia. Tapi, tiba-tiba, Mizuki nanya, kenapa dia terus-terusan datang ke klub ini? MC sedikit kaget, tapi langsung kasih senyum tipis, dan nanya, apa maksudnya? Mizuki bilang, dia nanya gitu, karena cowok itu kelihatan gak tertarik sama sekali sama cewek-cewek di sana. Kurisu mikir, dia udah akting bagus buat nyembunyiin niatnya. Tapi cewek ini peka juga. Bro, lu datang ke klub pesan 300 sampanye, habis miliaran, dan gak bawa pulang satu cewek pun. Jelas mencurigakan lah. MC masih bungkam. Dan Mizuki nanya kenapa ngajak dia makan malam. Jia, yakin cowok itu udah diajak sama cewek-cewek lain. Dia jawab dengan canggung kalau Mizuki kayaknya paling gampang diajak ngobrol. Lebih sopan dan tenang. Rasanya santai aja. Bisa ngobrol dikit sama dia. Tahan bentar, kalian mikir hal yang sama kan? Cewek ini mulai baper. Ah, MC, kita pakai trik manipulasi dari penjara nih. Terus dia bilang,
kalau dia juga tertarik sama cara klub ini dikelola buat peluang investasi. Nah, kan? Udah ketebak. Sekarang Mizuki langsung cemberut. Bilang pantesan aja, dia nggak peduli sama cewek-cewek di sana. Tapi kelakuan MC ini emang agak miring sih. Tiba-tiba, dia narik lengan Mizuki dan ngecek pergelangan tangannya. Nyari bekas suntikan buat mastiin cewek ini nggak dikasih obat bius. Mengingat apa yang dilakuin Kadote ke dia, ini sih hal paling wajar buat dicek. Karena nggak ada bekas luka, dia megang wajah Mizuki. Dideketin buat ngecek kantung matanya dan ngelihat ada yang aneh nggak sama pupilnya. Kayaknya MC kita juga butuh donor mata nih. Seriusan, nggak kelihatan apa-apa. Sampai muka ceweknya sedekat 1 cm. Atau jangan-jangan dia main dua muka. Pura-pura cari info, padahal modusin si cewek. Kan Mizuki jadi salting parah. Sementara MC cuma dia menawan, dan cewek itu terus natap dia. Terang aja, Mizuki bilang, dia terlalu tampan. Dokter bedah di penjara itu jago banget. Ganti wajah bocah ini sampai sempurna. Abis. Di dunia nyata, orang oplas dikit aja bibirnya malah jadi kayak sosis. Mizuki nanya apa? Dia udah bosan dibilang. Terlalu ganteng. Dan dia jawab santai. Enggak juga kok. Dia juga nggak bangga. Karena bukan hasil usahanya sendiri. Main dua muka banget nih orang. Sialan. Dia ngomong sama cewek itu. Atau sama kita yang baca. Pagi-pagi, cuy. Fokus aja sama ceweknya. Setelah ngeliatin muka MC lekat-lekat, dia mendekat, dan MC nanya, apa dia mabuk? Tiba-tiba, Mizuki genggam tangannya. Bilang, dia nggak akan minta dijadiin pacar. Dia cuma pengen ngabisin malam yang indah di ruangan tertutup dengan 4 dinding dan 1 kasur empuk di tengah. Jadi, mungkin mending mereka keluar sekarang dan cari kamar kecil. Astaga, artnya bagus banget. Apaan nih bro? Masih terlalu pagi buatku nonton ginian. Aku baru aja bangun loh guys. Tahan diri apa mbak? Si Curisu malah beneran masuk ke kasur. Jelas. Sambil mikirin penyelidikan yang harus dia lakuin. Lalu si cewek cantik muncul. Minta maaf karena bikin nunggu. Waktu ditanya apa dia gugup, tiba-tiba aja dia malah ambil sesuatu, tapi malah jatuh ke kasur. Terus dia bilang, ini pertama kalinya. Jadi, tolong pelan-pelan. Makin gila aja nih cewek. MC emang bodoh. Tapi, nggak sebodoh itu buat percaya omongan. Kayak gitu. Tapi, cewek sialan ini malah mulai guling-guling di kasur. Dan parahnya, MC cuma mikir, ini saatnya cari mata-mata baru. Sialan. Kirain chapter selanjutnya bakal dibuka dengan hasil. Malam itu, tapi enggak. Dia malah cuma natap tajam. Mikir apa? Ini langkah yang tepat buat bikin cewek ini bergantung padanya. Dia bisa nyuruh nyelidiki Kadote atau seluruh istana kaisar. Mizuki masih di sana dengan emosi meluap waktu MC nanya, apa dia cuma mau uang? Kalau iya, sebut aja. Berapa maunya? Mizuki berdiri gemeteran, nanya, apa maksud omongan dia? Tapi, Curisu melangkah pergi. Nanya, apa dia cuma mau uang? 50.000? 100.000? Atau lebih? Tuh kan, ekspresinya langsung berubah. Kasihan banget. Menurut kalian, dia beneran suka sama MC? Atau cuma acting? Aktris yang luar biasa. Dia meyakinkan dirinya untuk berhenti bersikap naif. Kasihan banget. Cewek ini berdiri di sana. Gemetar. Syok berat. Dia bilang, dia ngelakuin ini bukan buat uang. Tiba-tiba dia nangis dan teriak putus asa. Nyuruh Kurisu berhenti ngehina dia kayak gitu. Kurisu cuma nunduk dan minta maaf. Terus, dia bilang, dia bakal ninggalin tempat itu, walau udah dibayar. Nah, kalian sadar nggak sih? Cerita Jepang tuh selalu begini, tokoh cowoknya ngerasa keren banget, kalau milih buat diam dan pasif. Coba, tebak, sok jual mahal sama cewek. Padahal, kalau ini, MC, manhwa, kultivasi. Dia pasti udah ngancurin seisi bar dengan gaya epik, tapi si Kurisu malah cuma berdiri dan ngasih peringatan buat pergi dari sana. Oke, gue maafin. Karena di mobil dia mikir cewek ini terlalu baik buat jadi mata-mata. Bahaya, kalau dia sampai terseret ke dunia gelap ini. Malaikat pelindung banget kan? Sialan. Besoknya, dia malah nongkrong di depan sekolah lamanya.
Cewek-cewek pada heboh ngeliatin ketampanannya yang gak masuk akal. Berdiri di sana kayak model kesasar. Kurisu natap murid-murid itu. Dengerin obrolan mereka soal ujian sekolah. Momen itu bikin dia sadar, masa SMA adalah masa paling bahagia dalam hidupnya. Masa di mana tugasnya cuma belajar. Dia punya teman, dan ibunya masih hidup. Kejam banget! Emang nasib bocah ini bikin nangis. Di masa paling bahagianya itu, ibunya malah udah terbaring sakit di rumah sakit. Sedih banget. Asli, gue maafin lu deh, bro. Lu tetap keren, walau nggak main cewek di klub. Dan yang pasti, dia nggak bakal lupa hari di mana semuanya hancur. Dia ninju tembok, marah. Kenapa bajingan itu ngelakuin ini padanya? Gak lama, Tako lagi asyik nikmatin pemandangan dari gedung mewah. Tapi, Kurisu sama sekali gak peduli dan nanya rencana selanjutnya. Sekarang perhatikan baik-baik, karena pembalasannya dimulai. Kurisu bilang, ada 3 target utama. Pertama, si Kadogu, bajingan kaya yang sering ke bar itu. Terus, pengacara sialan yang bikin masa hukumannya hancur. Dia yakin salah satu dari mereka terlibat kematian Sayaka. Sementara 2 lainnya bikin dia di penjara. Tapi ada satu masalah besar. Dia harus super hati-hati. Begitu target pertama tumbang, yang lain pasti bakal curiga dan nyelidikin dia. Makanya, dia harus nyusun semua rencana ini matang-matang sebelum mulai menyerang. Tapi, Tako bingung. Soalnya Kurisu baru ketemu Kadogu. Gimana caranya? Dia bisa nemuin 2 lainnya. Kurisu senyum remeh. Bilang itu gampang. Orang-orang elit ini sering bikin pesta gila-gilaan. Semua orang kaya atau berpengaruh di kota pasti diundang. Karena Kadogu udah tertarik padanya. Undangan itu pasti segera datang. Bahkan dia udah sadar dari tadi kalau si Kadogu ngawasin dia dari pojokan. Kalian ngerasa balas dendam ini terlalu lambat? Santai dulu. Temannya juga mikir gitu. Tapi Kurisu dengan tenang balas kalau dia gak mau buru-buru. Dia mau mereka menderita perlahan. Kalau langsung dibunuh, ya nggak seru dong. Malamnya di hotel, dia nanyain soal Mizuki, dan si bos bilang, akhir-akhir ini cewek itu jarang muncul. Jelas, Kurisu nggak perlu pusing soal teman tidur. Karena di sana ada banyak cewek cantik. Kurisu bilang makasih dan minta dibawain cewek lain. Dia mikir, ternyata Mizuki beneran pergi setelah diperingatin. Dia sempat ragu sama keputusannya. Tapi ya sudahlah, itu emang yang terbaik buat si cewek. Soalnya, Kurisu butuh cewek yang lebih ambisius dan gampang dimanipulasi. Wow, gila. Persaingan di tempat ini berat banget. Tapi tunggu, ekspresi Kurisu tiba-tiba berubah kaget. Mantan pacarnya ternyata kerja di sana. Kelar udah, bocah bajingan itu ngerebut ceweknya. Gak ngapa-ngapain. Terus, malah ngebuang dia ke tempat kotor begini. Beneran sampah. Dan sudah pasti, momen pas Kurisu ngeliat dia, itu bakal memicu sesuatu yang epik. Kita saksiin sama-sama kelanjutannya. Makanya like video Mamoru ini dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita gilanya.